Suasana malam itu di kediaman keluarga besar Prawira terasa begitu hening, namun memancarkan kemewahan yang tidak terbantahkan dari setiap sudut ruangan. Cahaya lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit ruang makan memantulkan kilau keemasan pada peralatan makan perak yang tertata rapi di atas meja panjang berbahan kayu mahoni tua. Ariana duduk dengan punggung tegak di salah satu ujung meja, sambil menatap hiasan bunga lili putih segar yang baru saja diganti oleh pelayan sore tadi untuk menyambut makan malam istimewa ini. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang membungkus tubuh rampingnya dengan elegan dan menciptakan kontras yang menarik dengan kulitnya yang putih bersih, serta rambut hitam panjang yang disanggul sederhana namun berkelas. Di ujung meja yang lain duduklah Hadi yang merupakan sosok suami yang selama ini dipandang oleh masyarakat luas sebagai simbol kesuksesan dan kepemimpinan korporat modern. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas abu-abu tua yang dijahit khusus oleh penjahit ternama di ibu kota yang mempertegas bahu lebarnya dan postur tubuhnya yang tegap meyakinkan. Dia tersenyum lebar ke arah Ariana dengan tatapan yang seolah memancarkan cinta dan kekaguman mendalam yang selama 5 tahun pernikahan mereka selalu berhasil meluluhkan hati istrinya. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda di balik senyuman itu yang tidak bisa langsung dijelaskan oleh Ariana, tetapi instingnya sebagai seorang wanita yang cerdas, mulai menangkap sinyal bahaya yang samar, namun nyata. Makan malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima ini, seharusnya menjadi momen yang penuh kebahagiaan dan romansa yang menghangatkan hati mereka berdua. Para pelayan telah menyajikan hidangan pembuka berupa sup krim jamur truffle yang aromanya memenuhi ruangan dan menggugah selera siapa saja yang menciumnya. Hadi mengangkat gelas anggurnya yang berisi cairan merah pekat berkualitas tinggi dan mengajak Ariana untuk bersulang merayakan pencapaian rumah tangga mereka yang dianggap harmonis oleh banyak orang. Ariana menyambut ajakan itu dengan anggukan pelan dan senyuman tipis yang sopan sambil mengangkat gelasnya sendiri untuk didentingkan perlahan dengan gelas suaminya hingga terdengar bunyi ting yang jernih memecah keheningan ruangan besar tersebut. Hadi mulai berbicara tentang betapa beruntungnya dia memiliki istri seperti Ariana yang selalu mendukung kariernya dari belakang layar, tanpa banyak menuntut atau mengeluh sedikit pun. Kata-kata manis meluncur dengan mulus dari bibirnya, seolah dia telah melatih pidato ini berkali-kali di depan cermin sebelum duduk di meja makan ini. Dia memuji kebijaksanaan Ariana dalam mengelola rumah tangga dan kesabarannya dalam menghadapi jadwal kerja Hadi yang sangat padat sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan warisan keluarga Ariana. Ariana mendengarkan setiap kata itu dengan saksama, namun pikirannya justru melayang pada laporan keuangan bulanan perusahaan yang dia periksa secara diam-diam kemarin sore yang menunjukkan beberapa kejanggalan pada pos pengeluaran operasional direksi. Setelah hidangan utama selesai disantap dan piring-piring kotor telah diangkat dengan cekatan oleh para pelayan yang bekerja tanpa suara. Hadi memberi isyarat tangan agar mereka meninggalkan ruangan sejenak. Dia merogoh ke bawah kursi dan mengeluarkan sebuah kotak besar yang dibungkus dengan kertas kado berwarna emas mengilap serta dihiasi pita beludru merah yang sangat cantik. Mata Hadi berbinar penuh harap saat dia meletakkan kotak itu di hadapan Ariana, dan mendesaknya untuk segera membuka hadiah spesial yang telah dia persiapkan dengan susah payah itu. Dia mengatakan bahwa hadiah ini adalah bukti cinta dan rasa terima kasihnya atas dedikasi Ariana selama ini, dan dia yakin Ariana akan sangat menyukainya karena ini adalah barang langka. Ariana menerima kotak itu dengan kedua tangannya dan merasakan bobotnya yang cukup berat serta tekstur kertas pembungkusnya yang licin dan mahal di ujung jari-jarinya. Dia perlahan menarik ujung pita merah itu hingga terlepas dan membuka bungkusan kertas emas dengan hati-hati agar tidak merobeknya secara kasar karena dia selalu menghargai setiap pemberian. Di dalam bungkusan itu terdapat sebuah kotak oranye yang sangat ikonik dari sebuah merek mode ternama dunia yang menjadi dambaan setiap wanita sosialita di kota ini. Jantung Ariana berdegup sedikit lebih kencang, karena dia tahu betapa sulitnya mendapatkan barang dari butik tersebut tanpa harus menunggu dalam daftar antrean yang panjangnya bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Ketika dia mengangkat tutup kotak itu, sebuah tas tangan kulit berwarna krem yang sangat indah terungkap di dalamnya lengkap dengan perangkat keras berlapis emas yang berkilauan ditimpa cahaya lampu.
Itu adalah model klasik yang sangat dicari oleh para kolektor tas mewah karena desainnya yang tak lekang oleh waktu dan status sosial yang melekat padanya. Hadi tersenyum puas melihat ekspresi terkejut di wajah istrinya dan segera menjelaskan bahwa dia harus menggunakan banyak koneksi dan membayar harga premium untuk mendapatkan tas itu tepat waktu. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Ariana untuk mendaratkan ciuman ringan di pipi istrinya sambil membisikkan ucapan selamat ulang tahun pernikahan dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Ariana mengeluarkan tas itu dari kotaknya dan mulai mengagumi keindahan pengerjaan tangan para pengrajin ahli yang membuat tas tersebut dengan sangat detail dan presisi tinggi. Kulitnya terasa sangat lembut dan kenyal di bawah sentuhan jarinya dan aroma khas kulit baru seharusnya menyeruak memenuhi indera penciumannya saat dia mendekatkan tas itu ke wajahnya. Namun saat dia menghirup napas untuk mencium aroma kemewahan itu, keningnya sedikit berkerut karena ada bau lain yang bercampur dengan bau kulit tersebut. Itu adalah aroma parfum wanita yang sangat manis dan menyengat seperti wangi bunga melati sintetis yang dicampur dengan vanila murahan yang sama sekali. Bukan selera Ariana yang lebih menyukai wangi kayu cendana yang elegan. Kecurigaan mulai merayap di benak Ariana seperti tanaman liar yang tumbuh cepat merambat di dinding logika dan perasaannya yang selama ini tenang. Dia mempererat genggamannya pada pegangan tas itu dan memutarnya perlahan di bawah cahaya lampu yang terang untuk memeriksa setiap inci permukaannya dengan mata tajamnya yang terlatih melihat detail. Di bagian bawah dekat sudut kanan tas matanya menangkap sebuah goresan tipis yang nyaris tak terlihat jika tidak diamati dengan sangat teliti dan saksama. Goresan itu kecil, namun cukup dalam hingga sedikit merusak tekstur kulit yang seharusnya mulus sempurna, dan ada sedikit noda samar berwarna merah muda di bagian dalam lapisan tas yang terlihat seperti bekas lipstik yang tertinggal. Detik itu juga potongan-potongan teka-teki yang selama ini berserakan di kepalanya mulai menyatu membentuk sebuah gambar yang sangat mengerikan dan menyakitkan hati. Dia teringat pada sebuah unggahan foto di media sosial yang sempat lewat di beranda akun samaran miliknya beberapa hari yang lalu dari seorang wanita bernama Bella. Bella adalah sekretaris pribadi Hadi yang baru bekerja selama 6 bulan terakhir dan sering kali ikut dalam perjalanan dinas luar kota bersama suaminya. Dalam foto itu, Bella berpose pamer di depan cermin toilet sebuah restoran mewah dengan menenteng tas yang persis sama dengan yang kini ada di tangan Ariana, sambil menuliskan keterangan tentang hadiah manis dari kekasih misteriusnya. Darah Ariana berdesir hebat mengalirkan rasa dingin yang membekukan seluruh tubuhnya dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun kepalanya saat menyadari kebenaran yang terpampang nyata. Suaminya tidak membelikan tas baru untuknya melainkan memberikan tas bekas pakai dari wanita simpanannya yang mungkin sudah bosan atau meminta barang baru yang lebih mahal. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa, tetapi sebuah penghinaan yang sangat keji terhadap harga dirinya sebagai seorang istri dan pewaris tunggal keluarga Prawira yang terhormat. Hadi tidak hanya mengkhianati janji suci pernikahan mereka, tetapi juga menganggap Ariana begitu bodoh dan naif hingga tidak akan menyadari bahwa dia diberikan barang sisa dari seorang sekretaris rendahan. Namun Ariana bukanlah wanita lemah yang akan meledak dalam tangisan histeris atau amukan kemarahan yang memalukan di depan pelayan dan suaminya sendiri. Dia adalah putri dari seorang konglomerat yang telah dididik sejak kecil untuk mengendalikan emosi dan selalu berpikir 2 langkah ke depan sebelum bertindak dalam situasi apapun. Dia menarik napas dalam-dalam tanpa terlihat mencolok dan memaksakan otot-otot wajahnya untuk membentuk sebuah senyuman yang terlihat sangat tulus dan bahagia di mata suaminya. Dia menatap mata Hadi lurus-lurus dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang stabil dan lembut seolah dia adalah wanita paling beruntung di dunia malam ini, yang tidak tahu apa-apa tentang pengkhianatan di depannya. Hadi tampak sangat lega melihat reaksi Ariana, dan dia kembali duduk di kursinya dengan perasaan menang karena berhasil menutupi jejaknya dengan sebuah hadiah yang menurutnya sangat brilian. Dia tidak menyadari bahwa di balik mata indah istrinya yang berwarna coklat gelap itu, sedang berkobar api kemarahan yang dingin dan mematikan yang siap membakar habis segala sesuatu yang telah dia bangun. Pria itu dengan santai melanjutkan makannya sambil bercerita tentang rencana ekspansi perusahaan ke pasar internasional yang menurutnya akan membawa keuntungan besar bagi keluarga mereka.
Dia berbicara dengan penuh percaya diri tanpa menyadari bahwa wanita yang duduk di hadapannya adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan yang sedang dia bicarakan dengan begitu angkuh. Malam semakin larut dan setelah makan malam selesai mereka berdua pindah ke ruang keluarga untuk menikmati teh hangat sambil mendengarkan alunan musik klasik yang lembut. Ariana meletakkan tas itu di atas meja kopi tepat di depan mereka, seolah ingin terus memandangi hadiah indahnya. Namun sebenarnya dia sedang merekam setiap cacat pada benda itu ke dalam ingatannya. Setiap kali matanya menangkap goresan kecil di sudut tas itu, hatinya semakin mengeras seperti baja yang ditempa dalam api pengkhianatan yang panas. Dia mulai menyusun rencana dalam benaknya, sebuah strategi yang rumit dan sistematis untuk membalas perbuatan Hadi dan Bella dengan cara yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar tamparan atau teriakan. Hadi mulai menguap dan melirik jam tangan mahalnya yang menunjukkan pukul 10 malam lewat sedikit, menandakan waktu istirahat baginya yang selalu menjaga pola tidur. Dia mengajak Ariana untuk naik ke kamar tidur utama mereka di lantai 2, namun Ariana menolak dengan halus, dengan alasan masih ingin membaca buku sebentar di perpustakaan. Hadi tidak curiga sedikit pun dan mencium kening istrinya sekali lagi sebelum melangkah naik tangga dengan langkah ringan tanpa beban dosa. Ariana menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pegangan tangga yang melengkung indah dengan tatapan yang kosong namun penuh dengan perhitungan yang matang dan tajam. Setelah memastikan Hadi benar-benar masuk ke kamar dan pintu tertutup rapat, Ariana segera bangkit dan membawa tas itu masuk ke ruang kerjanya yang pribadi dan terkunci rapat. Dia menyalakan lampu meja yang terang benderang dan mengenakan sarung tangan kain putih agar sidik jarinya tidak menutupi jejak-jejak lain yang mungkin tertinggal di tas itu. Dia mengambil kaca pembesar dari laci mejanya dan mulai memeriksa bagian dalam tas dengan sangat teliti, seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki tempat kejadian perkara pembunuhan. Benar saja, di saku bagian dalam yang tersembunyi dia menemukan selembar struk parkir yang sudah lecek dari sebuah pusat perbelanjaan di pinggiran kota tertanggal 3 minggu yang lalu. Penemuan kecil itu menjadi bukti fisik pertama yang mengonfirmasi bahwa tas ini telah digunakan oleh orang lain jauh sebelum tanggal ulang tahun pernikahan mereka hari ini. Lokasi parkir itu dekat dengan apartemen tempat tinggal Bella yang datanya pernah Ariana lihat sekilas di berkas kepegawaian kantor pusat beberapa bulan lalu saat dia melakukan kunjungan rutin. Ariana meletakkan struk itu di dalam sebuah plastik klip kecil dan menyimpannya di dalam brankas pribadinya yang tersembunyi di balik lukisan besar dinding ruang kerjanya. Ini adalah amunisi pertama yang dia kumpulkan untuk perang yang baru saja dimulai malam ini, dan dia bersumpah tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan kemenangan mutlak. Ariana duduk termenung di kursi kerjanya yang besar terbuat dari kulit asli, sambil memutar-mutar cincin pernikahannya yang terasa semakin longgar di jari manisnya. Dia mengingat kembali masa-masa awal pernikahan mereka ketika Hadi masih menjadi seorang manajer muda yang ambisius namun terlihat tulus dan rendah hati di hadapan ayahnya. Ayahnya telah memperingatkan Ariana tentang ambisi Hadi yang terlalu besar. Namun Ariana yang saat itu sedang dimabuk asmara memilih untuk mengabaikan nasihat orang tua demi cintanya. Sekarang dia menyadari betapa bodohnya dia, karena telah menyerahkan kendali perusahaan keluarga kepada serigala berbulu domba yang kini mencoba menggigit tangan yang memberinya makan. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu perlahan berubah menjadi bahan bakar yang kuat, yang akan menggerakkan mesin pembalasan dendamnya dengan efisiensi yang mengerikan dan tak terhentikan. Dia tidak akan membiarkan emosi menghancurkan rencananya, jadi dia harus tetap tenang dan bermain cantik sesuai dengan aturan main yang dia ciptakan sendiri. Dia akan membiarkan Hadi dan Bella merasa aman dan nyaman dalam kebohongan mereka untuk sementara waktu sampai mereka lengah dan membuat kesalahan fatal yang tak termaafkan. Ariana mengambil ponsel khususnya yang tidak diketahui oleh Hadi dan mengirimkan pesan singkat kepada seseorang yang kontaknya hanya disimpan dengan inisial tunggal. Pesan itu singkat namun mengandung perintah yang jelas untuk mulai menggali semua informasi tentang aset pribadi Hadi dan aliran dana mencurigakan yang mungkin terjadi di perusahaan. Dia tahu bahwa gaya hidup mewah Bella tidak mungkin dibiayai hanya dari gaji seorang sekretaris atau bahkan gaji resmi Hadi sebagai direktur utama sekalipun. Pasti ada kebocoran dana perusahaan yang digunakan untuk memuaskan nafsu belanja wanita simpanan itu, dan Ariana bertekad untuk menemukannya sekecil apapun itu.
Dia mematikan layar ponselnya dan menatap bayangan dirinya di jendela kaca yang gelap dengan tatapan mata yang kini telah berubah sepenuhnya menjadi dingin dan tanpa belas kasih. Malam itu Ariana tidak tidur di kamar utama bersama suaminya, melainkan menghabiskan waktu di sofa ruang kerjanya, sambil merenungkan langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati. Dia memikirkan nasib ribuan karyawan yang bekerja di grup Antara yang mungkin akan terdampak jika dia tidak menangani masalah ini dengan bijaksana dan strategis. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada warisan ayahnya dan kesejahteraan orang-orang yang bergantung pada kelangsungan perusahaan raksasa itu. Hadi mungkin memegang jabatan sebagai direktur utama saat ini, tetapi Ariana adalah pemilik saham pengendali yang memegang kunci kekuasaan sesungguhnya yang bisa mencabut tahta itu kapan saja dia mau. Di lantai atas Hadi tidur dengan nyenyak di atas kasur empuk mereka sambil bermimpi indah tentang kesuksesan dan kekuasaannya yang menurutnya tak tergoyahkan oleh siapapun juga. Dia tidak tahu bahwa di lantai bawah istrinya yang selama ini dia anggap lemah dan penurut sedang mempersiapkan sebuah badai besar yang akan menyapu bersih seluruh hidupnya. Tas bekas itu bukan lagi sekadar hadiah yang gagal, tetapi telah menjadi simbol dari kejatuhan Hadi yang akan datang tidak lama lagi. Ariana memejamkan matanya sejenak untuk mengistirahatkan pikirannya yang lelah, namun jiwanya tetap terjaga penuh waspada. Menanti datangnya fajar yang akan membawa dimulainya permainan catur mematikan ini. Sinar matahari pagi menembus celah-celah tirai jendela kamar tidur utama yang tebal, dan membangunkan Ariana dari tidur yang tidak terlalu nyenyak malam itu. Dia membuka matanya perlahan dan menoleh ke samping untuk melihat sisi tempat tidur yang sudah kosong dan rapi tanpa jejak suaminya. Hadi pasti sudah berangkat pagi-pagi sekali ke kantor dengan alasan klasik, ada pertemuan penting dengan klien dari luar negeri yang tidak bisa ditunda. Ariana bangun dan duduk di tepi tempat tidur, sambil mengumpulkan kepingan kesadarannya yang sempat hilang terbawa mimpi buruk tentang keruntuhan perusahaan ayahnya. Dia menatap pantulan wajahnya di cermin besar meja rias dan melihat lingkaran hitam samar di bawah matanya yang harus segera ditutupi dengan riasan wajah yang sempurna. Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian rumah yang nyaman namun tetap terlihat anggun, Ariana turun ke ruang makan untuk sarapan seorang diri. Suasana rumah yang besar itu terasa semakin sepi dan dingin, seolah dinding-dindingnya juga merasakan ketidakharmonisan yang sedang terjadi di antara penghuninya. Pelayan menuangkan teh hangat ke dalam cangkir porselen favoritnya dan meletakkan sepiring roti panggang dengan selai buah asli di hadapannya dengan gerakan yang sangat hati-hati. Ariana menyesap tehnya perlahan sambil membiarkan kehangatan cairan itu menjalar ke seluruh tubuhnya dan memberinya sedikit ketenangan sebelum memulai hari yang berat. Hari ini dia tidak akan hanya berdiam diri di rumah seperti istri, penurut yang bodoh menunggu suaminya pulang membawa kebohongan baru. Dia memutuskan untuk mengunjungi kantor pusat grup Antara yang terletak di kawasan bisnis paling prestisius di pusat kota Jakarta, dengan dalih memeriksa kegiatan Yayasan Amal Keluarga. Ariana memilih setelan kerja berwarna biru tua yang memberikan kesan profesional dan berwibawa namun tetap memancarkan aura feminin yang lembut. Dia menyemprotkan parfum beraroma kayu cendana kesukaannya yang menjadi ciri khas kehadirannya dimanapun dia berada sejak masa mudanya dulu. Sopir pribadinya membukakan pintu mobil sedan hitam mengilap, dan mereka meluncur membelah kemacetan ibu kota menuju gedung pencakar langit yang menjadi simbol kejayaan keluarga Prawira. Sepanjang perjalanan Ariana menatap jalanan yang padat dengan tatapan tajam dan pikiran yang terus berputar menyusun strategi investigasi. Gedung grup Antara menjulang tinggi dengan gagah di antara bangunan-bangunan lain di sekitarnya, seolah menegaskan dominasi perusahaan itu dalam dunia bisnis nasional. Saat Ariana melangkah masuk ke lobi utama yang luas dan bermarmer putih, para resepsionis dan petugas keamanan segera berdiri tegak dan membungkuk hormat padanya. Mereka semua mengenal Ariana sebagai putri tunggal pendiri perusahaan yang sangat dihormati, meskipun belakangan ini dia jarang terlihat di kantor karena sibuk mengurus rumah tangga. Ariana membalas sapaan mereka dengan anggukan ramah dan senyuman tipis yang penuh wibawa tanpa memperlihatkan gejolak emosi yang sedang berkecamuk di dalam dadanya. Dia melangkah menuju lift khusus eksekutif yang hanya bisa diakses dengan kartu identitas khusus miliknya dan menekan tombol lantai paling atas. Sesampainya di lantai eksekutif,
Ariana tidak langsung menuju ruangan suaminya, melainkan berbelok ke arah ruangan arsip dan data yang letaknya agak tersembunyi di ujung koridor. Dia memiliki akses tak terbatas ke seluruh sistem perusahaan sebagai komisaris utama, meskipun selama ini hak itu jarang sekali dia gunakan karena percaya penuh pada Hadi. Ruangan itu tampak sepi dan hanya dijaga oleh seorang staf senior bernama Pak Budi, yang sudah bekerja sejak zaman ayah Ariana memimpin perusahaan puluhan tahun lalu. Pak Budi terkejut melihat kedatangan Ariana yang tiba-tiba, namun wajah tuanya segera berubah menjadi sumringah, menyambut putri mendiang atasan yang sangat dia kagumi integritasnya. Ariana meminta Pak Budi untuk membukakan akses ke laporan keuangan internal yang tidak dipublikasikan ke pemegang saham umum dengan alasan ingin melakukan audit mendadak untuk yayasan. Pak Budi yang setia dan jujur segera menuruti perintah itu tanpa banyak bertanya karena dia sendiri sebenarnya merasa ada yang tidak beres dengan manajemen belakangan ini. Ariana duduk di depan komputer terminal utama dan mulai menelusuri deretan angka-angka digital yang memenuhi layar monitor dengan mata yang teliti, seperti elang mengincar mangsa. Dia memfokuskan pencariannya pada pos pengeluaran operasional direksi dan biaya representasi yang seringkali menjadi tempat paling mudah untuk menyembunyikan penyelewengan dana perusahaan. Tidak butuh waktu lama bagi Ariana untuk menemukan pola pengeluaran yang mencurigakan dan tidak masuk akal dalam laporan keuangan 3 bulan terakhir tahun berjalan ini. Terdapat lonjakan biaya perjalanan dinas luar kota yang sangat signifikan yang tercatat dilakukan hampir setiap akhir pekan dengan tujuan destinasi wisata mewah. Nama-nama hotel bintang 5 dan restoran kelas atas berderet panjang dalam daftar tagihan kartu kredit korporat yang dipegang oleh Hadi sebagai fasilitas jabatannya. Yang lebih mencurigakan lagi adalah adanya pembayaran rutin bernilai fantastis kepada sebuah perusahaan konsultan bernama Solusi Kreatif, yang baru saja terdaftar sebagai rekanan perusahaan 6 bulan yang lalu. Ariana mencatat nama perusahaan konsultan itu dan segera melakukan penelusuran silang melalui basis data hukum dan administrasi umum yang terhubung dengan jaringan internet kantor. Jantungnya berdegup kencang ketika menemukan fakta bahwa alamat terdaftar perusahaan Solusi Kreatif itu ternyata adalah sebuah ruko kosong di pinggiran kota yang tidak meyakinkan. Lebih mengejutkan lagi, nama pemilik perusahaan tersebut adalah kerabat jauh dari Bella yang pernah Ariana dengar namanya dalam sebuah percakapan telepon yang tidak sengaja dia dengar. Ini adalah bukti telak bahwa Hadi menggunakan perusahaan cangkang untuk mengalirkan uang perusahaan demi membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya tanpa terdeteksi oleh auditor eksternal yang kurang teliti. Saat Ariana sedang sibuk menyalin data-data penting itu ke dalam penyimpanan awan pribadinya yang terenkripsi, pintu ruangan arsip tiba-tiba terbuka dan seseorang melangkah masuk. Ariana dengan cepat menutup jendela aplikasi laporan keuangan dan menampilkan data kegiatan sosial yayasan di layar monitor seolah tidak terjadi apa-apa. Ternyata yang masuk adalah Raka, seorang pengacara muda berbakat yang merupakan anak didik kepercayaan mendiang ayah Ariana dan kini menjabat sebagai kepala departemen hukum perusahaan. Raka tampak sedikit terkejut melihat Ariana di sana, namun segera menutup pintu dan mendekat dengan wajah serius yang menyiratkan bahwa dia juga membawa kabar penting yang harus disampaikan. Raka berbisik pelan menanyakan apakah Ariana baik-baik saja, karena dia mendengar kabar burung tentang keretakan rumah tangga bos besarnya dari kasakusuk karyawan di kantin. Ariana menatap mata Raka dalam-dalam dan memutuskan untuk mempercayai pria itu karena dia tahu loyalitas Raka hanya kepada keluarga Prawira bukan kepada Hadi. Dia menceritakan secara singkat kecurigaannya dan temuan awal yang baru saja dia dapatkan dari data keuangan perusahaan tanpa mendramatisir keadaan. Wajah Raka mengeras menahan amarah mendengar bagaimana warisan mentornya dijarah oleh menantu yang tidak tahu diri itu demi kesenangan sesaat dengan wanita lain. Raka kemudian menyerahkan sebuah amplop coklat tebal yang dia bawa yang berisi hasil penyelidikan pribadinya selama beberapa minggu terakhir atas inisiatifnya sendiri. Ternyata Raka sudah lama mencium gelagat tidak beres dari Hadi terkait beberapa keputusan hukum yang merugikan perusahaan dan menguntungkan pihak ketiga tertentu. Di dalam amplop itu terdapat foto-foto pertemuan rahasia Hadi dengan beberapa orang yang dikenal sebagai makelar proyek bermasalah di lobi hotel tertutup.
Ada juga bukti transfer dana dari rekening pribadi Hadi ke rekening Bella yang jumlahnya cukup untuk membeli sebuah apartemen mewah di pusat kota dalam waktu singkat. Ariana menerima amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar, namun bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa jijik yang semakin memuncak terhadap suaminya. Dia merasa seperti sedang mengupas lapisan bawang busuk yang semakin ke dalam semakin menyengat baunya dan membuat mata pedih. Dia meminta Raka untuk menyimpan salinan semua bukti itu di tempat yang aman dan terus memantau gerak-gerik Hadi tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Raka mengangguk tegas menyatakan kesiapannya untuk menjadi mata dan telinga Ariana di dalam manajemen perusahaan demi menyelamatkan kapal besar ini dari nakhoda yang mabuk. Setelah Raka pergi, Ariana merapikan penampilannya dan melangkah keluar dari ruangan arsip menuju ruang kerja utama suaminya di ujung koridor yang paling mewah. Saat dia melewati meja sekretaris, dia melihat Bella sedang duduk santai sambil memoles kukunya dengan kuteks berwarna merah, menyala tanpa mempedulikan tumpukan berkas di mejanya. Bella terlonjak kaget saat melihat Ariana berdiri di depannya dan buru-buru menyembunyikan botol kuteks itu ke dalam laci mejanya yang berantakan. Dia berdiri dengan canggung dan memaksakan senyum manis yang terlihat sangat palsu sambil menyapa Ariana dengan nada suara yang dibuat-buat ramah dan hormat. Ariana membalas sapaan itu dengan senyuman dingin yang tidak mencapai matanya, sambil memperhatikan penampilan Bella dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai. Bella mengenakan blus sutra yang kancing atasnya sedikit terbuka, memperlihatkan kalung berlian yang berkilau indah di leher jenjangnya. Ariana mengenali kalung itu sebagai salah satu koleksi terbaru dari toko perhiasan langganan ibunya dulu yang harganya setara dengan gaji setahun karyawan biasa. Aroma parfum yang menguar dari tubuh Bella sama persis dengan aroma yang menempel pada tas bekas yang diberikan Hadi semalam. Bau itu membuat perut Ariana mual, namun dia menahannya dengan kekuatan tekad yang luar biasa demi sandiwara ini. Pintu ruangan Hadi terbuka dan pria itu muncul dengan wajah kaget yang tidak bisa disembunyikan saat melihat istrinya berdiri berhadapan dengan selingkuhannya. Hadi segera melangkah mendekat dan berusaha mencairkan suasana yang tegang dengan merangkul pinggang Ariana secara posesif di depan Bella. Dia bertanya dengan nada sedikit gugup mengapa Ariana tidak memberitahunya terlebih dahulu jika ingin berkunjung ke kantor hari ini. Ariana menjawab dengan tenang bahwa dia hanya mampir sebentar setelah bertemu dengan pengurus yayasan dan ingin mengajak suaminya makan siang bersama jika dia tidak sibuk. Hadi tampak lega mendengar alasan itu dan segera menyetujui ajakan makan siang tersebut, seolah ingin membuktikan bahwa dia adalah suami yang penuh perhatian. Dia memerintahkan Bella untuk membatalkan semua janji pertemuannya siang ini dengan nada yang terdengar sedikit kasar dan meremehkan di telinga Ariana. Bella tampak tidak senang dengan perlakuan itu, namun dia tidak berani membantah di depan istri sah bosnya dan hanya mengangguk patuh dengan wajah masam. Ariana menangkap kilatan kebencian di mata Bella saat wanita itu menunduk membereskan mejanya dan itu menjadi catatan penting bagi Ariana untuk langkah selanjutnya. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan Hadi yang sangat luas dan didominasi oleh perabot kulit berwarna hitam serta lukisan abstrak mahal yang tergantung di dinding. Ariana duduk di sofa tamu sambil memperhatikan sekeliling ruangan yang terasa asing baginya, meskipun ini adalah kantor milik keluarganya sendiri. Dia melihat ada beberapa botol minuman keras mahal yang terpajang di lemari kaca sudut ruangan yang dulu tidak pernah ada di zaman ayahnya memimpin. Hadi duduk di sampingnya dan mulai bercerita tentang proyek besar yang sedang dia garap bernama Proyek Cakrawala yang diklaim akan melipat gandakan keuntungan perusahaan. Ariana mendengarkan dengan saksama dan sesekali mengajukan pertanyaan teknis yang tajam mengenai analisis risiko dan sumber pendanaan proyek ambisius tersebut. Hadi tampak sedikit terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan kritis istrinya dan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa itu terlalu rumit untuk dijelaskan. Dia meremehkan kemampuan Ariana dalam memahami bisnis dan memintanya untuk fokus saja pada urusan rumah tangga dan sosialitas seperti istri-istri pengusaha lainnya. Sikap merendahkan ini semakin meyakinkan Ariana bahwa Hadi bukan hanya pengkhianat dalam pernikahan tetapi juga seorang pemimpin yang arogan dan berbahaya bagi perusahaan. Di tengah pembicaraan telepon seluler Hadi bergetar di atas meja, dan nama pemanggil yang muncul di layar adalah Pak Wijaya, salah satu investor yang dikenal licik.
Hadi buru-buru mematikan panggilan itu dan beralasan bahwa itu hanya telepon spam yang tidak penting sambil menyembunyikan kegugupannya. Ariana pura-pura tidak melihat nama itu, namun otaknya langsung mencatat nama Pak Wijaya sebagai salah satu pihak yang harus dia selidiki keterlibatannya. Dia tahu bahwa Pak Wijaya memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis karena sering terlibat dalam praktik suap dan manipulasi saham yang merugikan banyak pihak. Makan siang mereka di restoran Jepang dekat kantor berlangsung dengan suasana yang kaku, meskipun Hadi berusaha keras untuk terlihat romantis dan humoris. Ariana lebih banyak diam dan mengamati setiap gerak-gerik suaminya yang terlihat gelisah setiap kali ponselnya bergetar di saku jasnya. Dia menyadari bahwa Hadi sedang berada di bawah tekanan besar mungkin karena utang judi atau janji manis kepada Bella yang belum bisa dia penuhi. Ketidaktenangan Hadi adalah celah kelemahan yang bisa dimanfaatkan Ariana untuk memancingnya melakukan kesalahan fatal yang akan menjadi senjata makan tuan. Setelah makan siang, Ariana berpamitan untuk pulang dengan alasan ingin istirahat sementara Hadi kembali ke kantor dengan tergesa-gesa. Di dalam mobil, Ariana segera menghubungi detektif swasta profesional yang direkomendasikan oleh Raka untuk membuntuti kegiatan Bella di luar jam kerja. Dia ingin tahu kemana saja wanita itu pergi, dan dengan siapa saja dia bertemu selain dengan suaminya untuk melengkapi peta kekuatan lawan. Ariana menyadari bahwa Bella bukan hanya sekadar wanita simpanan yang pasif, tetapi juga memiliki ambisi untuk menguasai harta Hadi yang sebenarnya adalah harta Ariana. Sore harinya Ariana menghabiskan waktu di ruang kerjanya untuk menyusun bagan koneksi antara Hadi, Bella, dan aliran dana perusahaan yang telah dia temukan sejauh ini. Peta kejahatan itu semakin jelas terlihat menghubungkan keserakahan pribadi dengan kerugian korporasi yang sistematis dan terencana dengan buruk. Ariana merasa marah melihat betapa mudahnya mereka mempermainkan kepercayaan yang telah diberikan, namun di sisi lain dia merasa puas karena musuhnya tidak secerdas yang dia kira. Mereka meninggalkan jejak digital di mana-mana, karena terlalu percaya diri bahwa tidak ada yang berani memeriksa atau melawan kekuasaan sang direktur utama. Malam itu ketika Hadi pulang dengan wajah lelah dan bau alkohol yang samar, Ariana menyambutnya dengan senyuman yang lebih hangat dari biasanya. Dia bahkan memijat bahu suaminya dan mendengarkan keluh kesah palsu tentang betapa beratnya beban pekerjaan di kantor hari ini. Ariana sedang memainkan peran sebagai istri yang suportif untuk meninabobokan kewaspadaan Hadi agar dia merasa aman dan semakin ceroboh dalam bertindak. Di balik punggung suaminya, tangan Ariana mengepal erat menahan gejolak amarah yang siap meledak. Namun dia tahu waktu pembalasan belum tiba saat ini. Dia menatap tas bekas pemberian Hadi yang masih tergeletak di meja riasnya, sebagai pengingat akan tujuan utamanya yang tidak boleh goyah oleh perasaan apapun. Tas itu adalah simbol penghinaan yang akan dia ubah menjadi trofi kemenangan ketika saatnya tiba nanti di akhir permainan ini. Ariana mematikan lampu kamar dan berbaring di samping musuh dalam selimutnya dengan mata yang tetap terbuka menatap kegelapan malam. Dia siap untuk membuka babak baru dalam drama pembalasan ini di mana dia yang akan menjadi sutradara sekaligus pemeran utama yang memegang kendali penuh. Beberapa minggu berlalu sejak penemuan tas bekas itu dan suasana di kantor pusat grup Antara semakin terasa menyesakan bagi para karyawan lama yang setia. Hadi dan Bella kini tidak lagi berusaha menutupi kedekatan mereka di depan umum. Bahkan sering terlihat makan siang berdua di restoran-restoran mewah sekitar kantor. Bella bertindak seolah-olah dia adalah nyonya besar di perusahaan itu, dengan memberi perintah seenaknya kepada staf senior yang posisinya jauh di atasnya secara struktural. Dia sering memotong pembicaraan manajer divisi saat rapat sedang berlangsung dan menyisipkan pendapatnya yang dangkal, namun selalu didukung penuh oleh Hadi tanpa ragu sedikit pun. Arogansi mereka tumbuh subur di atas diamnya Ariana, yang mereka artikan sebagai tanda kelemahan dan ketidaktahuan akan apa yang sebenarnya terjadi di belakang punggungnya. Puncak dari keberanian Bella terjadi pada acara peluncuran produk properti terbaru perusahaan yang diadakan di sebuah hotel bintang 5 yang sangat megah di pusat kota Jakarta. Ariana hadir sebagai istri direktur utama dengan mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang memancarkan keanggunan alaminya tanpa perlu banyak perhiasan mencolok. Namun perhatian tamu undangan seolah terpecah ketika Bella muncul dengan gaun merah menyala yang sangat terbuka dan memamerkan lekuk tubuhnya dengan provokatif.
Wanita itu berdiri terus di samping Hadi seakan-akan dialah pendamping resmi sang CEO menyambut para investor dan pejabat penting dengan senyum yang terlalu lebar. Bella bahkan berani menyela pembicaraan Ariana dengan istri seorang menteri, dengan alasan ada hal mendesak yang harus disampaikan kepada Hadi saat itu juga. Tindakan kurang ajar itu membuat istri menteri tersebut mengangkat alisnya dengan tatapan tidak suka. Namun Ariana tetap tenang dan tersenyum memaklumi seolah menganggap Bella hanyalah staf yang terlalu antusias. Di dalam hatinya Ariana mencatat kejadian ini sebagai bukti tambahan betapa tidak profesionalnya manajemen suaminya yang membiarkan urusan pribadi merusak citra perusahaan di mata publik. Dia melihat tatapan merendahkan dari Bella yang seolah ingin mengatakan bahwa Ariana sudah tidak relevan lagi di dunia bisnis yang keras ini. Ariana membalas tatapan itu dengan sorot mata yang dingin dan menusuk yang membuat Bella sedikit gentar dan mundur selangkah tanpa sadar. Ariana tahu bahwa wanita seperti Bella hanya berani karena merasa dilindungi oleh kekuasaan semu yang diberikan oleh laki-laki yang sedang dimanipulasinya. Malam itu setelah mereka kembali ke rumah suasana tegang, masih terbawa hingga ke dalam ruang keluarga yang sunyi dan remang-remang. Hadi yang merasa di atas angin karena keberhasilan acara peluncuran tersebut menuangkan segelas whisky untuk merayakan pencapaiannya sendiri. Dia duduk di sofa kulit sambil melonggarkan dasinya dan menatap Ariana dengan tatapan yang sulit diartikan antara kasihan dan meremehkan. Dia memulai pembicaraan dengan nada serius mengatakan bahwa beban mengelola perusahaan semakin berat dan kompleks di tengah persaingan global yang semakin tidak menentu. Dia mengeluh tentang betapa sulitnya mengambil keputusan strategis yang cepat jika struktur kepemilikan saham masih terpecah dan birokrasi internal yang berbelit-belit. Perlahan namun pasti Hadi mulai menggiring pembicaraan ke arah yang sudah Ariana prediksi sejak dia melihat laporan keuangan perusahaan beberapa hari yang lalu. Hadi mengusulkan agar Ariana memindahkan sisa saham pribadi warisan ayahnya ke bawah nama Hadi, agar proses pengambilan keputusan bisa menjadi satu pintu dan lebih efisien. Dia menggunakan alasan klasik bahwa dia ingin melindungi Ariana dari stres dan tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terjadi masalah pada perusahaan di kemudian hari. Kata-kata manisnya terdengar sangat logis bagi orang awam, namun di telinga Ariana itu terdengar seperti lonceng kematian bagi warisan keluarganya. Hadi sedang berusaha melucuti satu-satunya senjata terakhir yang dimiliki Ariana, yaitu hak suara mayoritas dalam rapat pemegang saham. Ariana menundukkan kepalanya seolah sedang mempertimbangkan usulan suaminya dengan sangat berat hati sambil meremas jemarinya yang saling bertaut di pangkuan. Dia membiarkan keheningan menggantung di udara selama beberapa saat untuk membuat Hadi merasa gelisah menunggu jawaban yang sangat dia harapkan. Dalam benaknya Ariana sedang menahan gejolak amarah yang luar biasa karena suaminya tidak hanya berselingkuh, tetapi juga ingin merampok harta yang bukan haknya. Jika dia menyerahkan saham itu maka tamatlah riwayatnya, dan dia akan dibuang begitu saja seperti sampah tak berguna setelah semuanya beralih tangan. Namun dia tidak boleh menolak secara langsung, karena itu akan membuat Hadi curiga dan bertindak nekat sebelum jaring perangkap Ariana siap sepenuhnya. Akhirnya Ariana mengangkat wajahnya dan menatap Hadi dengan mata yang berkaca-kaca menyiratkan kebingungan dan kepercayaan yang buta seorang istri yang naif. Dia berkata dengan suara lirih bahwa dia mengerti niat baik suaminya untuk melindunginya dari beban berat dunia bisnis yang tidak dia pahami. Namun dia meminta waktu beberapa hari untuk berdoa dan membaca kembali wasiat mendiang ayahnya sebelum menandatangani dokumen pemindahan hak yang begitu penting itu. Dia beralasan bahwa dia tidak ingin melanggar amanah ayahnya secara sembarangan dan ingin melakukan semuanya dengan restu batin yang tenang. Alasan sentimental ini sangat masuk akal bagi karakter Ariana yang selama ini dikenal sangat menghormati orang tuanya. Hadi tampak sedikit kecewa karena tidak mendapatkan tanda tangan malam itu juga, namun dia berusaha menyembunyikan kekesalannya dengan senyuman yang dipaksakan. Dia bangkit dan memeluk Ariana sambil mengelus rambutnya mengatakan bahwa dia akan sabar menunggu karena semua ini demi kebaikan bersama dan masa depan keluarga mereka. Dia yakin sekali bahwa Ariana yang penurut akan luluh dalam beberapa hari, apalagi jika dia terus menghujani istrinya dengan perhatian palsu. Hadi tidak menyadari bahwa penundaan itu adalah taktik mengulur waktu yang krusial bagi Ariana untuk mengonsolidasikan kekuatan di luar sepengetahuannya.
Malam itu Hadi tidur dengan mimpi menguasai kerajaan bisnis Prawira sepenuhnya tanpa menyadari bahwa mahkota itu sedang menjauh darinya. Keesokan harinya Aryana tidak pergi ke kantor ataupun ke yayasan melainkan pergi ke sebuah lapangan golf eksklusif di pinggiran kota yang jauh dari keramaian. Di sana dia telah membuat janji temu dengan Pak Burhan, seorang mantan direktur keuangan yang dipaksa pensiun dini oleh Hadi setahun yang lalu. Pak Burhan adalah orang kepercayaan ayah Aryana yang sangat jujur dan memiliki pengaruh besar di kalangan pemegang saham minoritas yang mulai resah. Pertemuan itu dilakukan di ruang privat klub golf dengan alasan sekadar silaturahmi agar tidak menarik perhatian mata-mata Hadi yang mungkin berkeliaran. Aryana datang dengan penampilan santai, namun membawa serta tablet yang berisi semua data kecurangan yang telah dia kumpulkan. Ketika Aryana menunjukkan bukti-bukti penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan kepada Pak Burhan, wajah pria tua itu memerah menahan amarah yang meluap-luap. Dia sudah menduga ada yang tidak beres sejak dia didepak, namun dia tidak menyangka kerusakannya sudah sedemikian parah dan sistematis. Pak Burhan merasa bersalah karena tidak bisa melindungi warisan sahabatnya. Namun Aryana segera menenangkannya dan mengatakan bahwa belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Mereka berdiskusi panjang lebar menyusun strategi untuk menggalang dukungan dari para pemegang saham lain yang selama ini diam karena takut atau tidak tahu fakta sebenarnya. Aryana membutuhkan suara mereka untuk mencapai quorum mutlak dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang akan dia rencanakan nanti. Pak Burhan menyanggupi untuk menjadi penghubung rahasia Aryana dengan para komisaris dan pemegang saham lama yang masih memiliki hati nurani dan loyalitas pada keluarga Prawira. Dia berjanji akan bergerak secara bawah tanah untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba, Hadi tidak akan memiliki satupun sekutu di meja bundar itu. Strategi mereka adalah membiarkan Hadi merasa semakin percaya diri dan berkuasa sehingga dia akan semakin ceroboh dalam mengambil keputusan bisnis. Semakin tinggi dia terbang dengan sayap kesombongannya, semakin hancur dia saat jatuh terhempas ke tanah nanti. Sebelum berpisah, Aryana meminta Pak Burhan untuk merahasiakan pertemuan ini bahkan dari istrinya sendiri demi keamanan rencana mereka. Sementara itu di kantor pusat Hadi semakin kehilangan kendali atas akal sehatnya karena hasutan Bella yang terus-menerus meminta fasilitas lebih. Bella mulai menuntut agar Hadi segera menceraikan Aryana dan meresmikan hubungan mereka setelah saham perusahaan berhasil dikuasai sepenuhnya. Dia merengek meminta liburan ke Eropa bulan depan dan mendesak Hadi untuk membeli sebuah villa mewah di Bali sebagai tempat peristirahatan mereka berdua. Hadi yang sedang dimabuk cinta dan kekuasaan menyanggupi semua permintaan itu dengan mudah menggunakan uang perusahaan yang dia samarkan sebagai biaya investasi. Dia merasa dunia ada dalam genggamannya dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang, apalagi istri bodohnya di rumah. Tanpa sepengetahuan, Hadi Aryana juga mulai mendekati kepala divisi sumber daya manusia yang diam-diam merasa tertekan dengan kebijakan sewenang-wenang Bella terhadap karyawan. Aryana mengajak makan siang wanita parubaya itu dan mendengarkan keluh kesahnya tentang suasana kerja yang semakin toksik dan tingginya tingkat pengunduran diri staf berbakat. Dengan pendekatan yang empatik dan penuh pengertian, Aryana berhasil memenangkan hati kepala HRD tersebut tanpa perlu membuka kedok rencananya secara gamblang. Dia hanya meminta tolong agar semua catatan pelanggaran disiplin dan keluhan karyawan terhadap manajemen didokumentasikan dengan rapi dan disimpan di tempat aman. Data ini akan menjadi bukti pendukung yang kuat mengenai kegagalan kepemimpinan Hadi dari sisi manajemen personalia. Hari-hari berikutnya Hadi terus mendesak Aryana soal tanda tangan pengalihan saham dengan berbagai cara, mulai dari bujukan halus hingga sindiran kasar tentang ketidakmampuan Aryana. Aryana tetap bertahan dengan taktik mengulur waktunya dengan memberikan berbagai alasan birokrasi dan persyaratan notaris yang belum lengkap. Dia bahkan sengaja meminta raka pengacara kepercayaannya untuk membuat draft perjanjian yang sangat rumit dan penuh dengan pasal-pasal perlindungan yang membingungkan Hadi. Tujuannya adalah membuat Hadi pusing dan frustrasi, sehingga fokusnya terpecah antara mengurus saham dan mengurus operasional perusahaan yang mulai goyah. Di tengah situasi yang memanas ini, Aryana melempar umpan baru untuk mengalihkan perhatian Hadi dari masalah saham sekaligus menjebaknya dalam kesalahan fatal.
Melalui jaringan bisnis ayahnya, dia menyebarkan rumor tentang sebuah peluang investasi emas di sektor pertambangan yang sangat menggiurkan namun berisiko tinggi. Info ini sengaja dibocorkan agar sampai ke telinga Hadi melalui para maklar proyek yang selama ini menjadi teman main golf suaminya. Ariana tahu sifat serakah Hadi tidak akan bisa menolak godaan keuntungan besar yang bisa dia gunakan untuk menutupi lubang keuangan perusahaan yang dia buat sendiri. Seperti ikan yang kelaparan, Hadi pasti akan menyambar umpan itu tanpa berpikir panjang tentang kail tajam yang tersembunyi di dalamnya. Benar saja tidak butuh waktu lama bagi Hadi untuk membawa proposal investasi pertambangan itu ke meja makan dan membicarakannya dengan mata berbinar-binar penuh ambisi. Dia mengatakan kepada Ariana bahwa ini adalah tiket emas yang akan membawa grup antara ke level konglomerasi internasional yang disegani. Ariana berpura-pura ragu dan khawatir, mengingatkan tentang risiko lingkungan dan legalitas yang sering menjadi masalah dalam dunia pertambangan. Namun semakin Ariana melarang, semakin besar keinginan Hadi untuk membuktikan bahwa dia lebih pintar dan lebih visioner daripada istrinya. Sikap kontradiktif Ariana justru menjadi bensin yang membakar ego Hadi untuk segera mengeksekusi proyek maut tersebut. Bella tentu saja mendukung penuh rencana Hadi karena dia membayangkan komisi besar yang bisa mereka dapatkan dari transaksi pembelian lahan tambang tersebut. Dia membisikkan kata-kata pujian yang melambungkan hati Hadi, membuat pria itu merasa seperti Raja Midas yang setiap sentuhannya menjadi emas. Mereka berdua tertawa di balik pintu tertutup ruang kerja. Hadi merayakan kemenangan semu mereka atas apa yang mereka anggap sebagai kebodohan Ariana. Mereka tidak sadar bahwa tawa mereka terekam jelas oleh alat penyadap kecil yang ditempelkan Ariana di bawah meja kerja Hadi saat kunjungannya tempo hari. Malam itu, Ariana mendengarkan rekaman percakapan mereka dengan wajah datar tanpa ekspresi. Namun hatinya merasa jijik yang mendalam mendengar rencana jahat mereka. Hadi berencana menggunakan dana cadangan darurat perusahaan untuk membiayai proyek tambang itu, sebuah pelanggaran berat terhadap statuta perusahaan. Ini adalah pelanggaran yang Ariana tunggu-tunggu, sebuah smoking gun yang tidak bisa disangkal lagi di hadapan hukum maupun dewan komisaris. Dengan bukti ini dia memiliki alasan yang sah dan kuat untuk memakzulkan Hadi dari jabatannya tanpa harus menunggu persetujuan RUPS tahunan. Perangkap telah terpasang dengan sempurna dan mangsanya sudah berjalan sukarela menuju ke dalamnya dengan mata tertutup oleh keserakahan. Ariana menutup laptopnya dan berjalan ke balkon kamarnya menatap langit malam Jakarta yang tertutup polusi, namun tetap menyisakan sedikit cahaya bintang. Dia merasa lelah dengan semua sandiwara ini, namun dia tahu dia tidak boleh berhenti sekarang ketika garis finish sudah terlihat di depan mata. Dia harus tetap kuat demi memulihkan kehormatan keluarganya dan membersihkan perusahaan dari parasit-parasit yang menggerogotinya dari dalam. Besok adalah hari dimulainya eksekusi tahap selanjutnya, di mana dia akan membiarkan Hadi melakukan kesalahan terbesarnya yang tidak akan bisa diperbaiki lagi selamanya. Pagi itu suasana di ruang rapat direksi terasa sangat berbeda dari biasanya karena aura ketegangan yang menyelimuti udara dingin berpendingin ruangan. Hadi duduk di kursi ujung meja panjang dengan senyum penuh kemenangan yang tidak bisa dia sembunyikan saat menatap tumpukan dokumen tebal di hadapannya. Dokumen itu adalah perjanjian final untuk investasi tambang batu bara di Kalimantan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan akan menguras hampir seluruh dana cadangan darurat perusahaan. Di sampingnya duduk Bella yang bertindak sebagai notulen rapat, namun matanya terus memancarkan kilatan keserakahan saat melihat angka-angka fantastis yang tertera di halaman ringkasan eksekutif. Para direktur lain tampak ragu dan saling berbisik pelan dengan wajah cemas karena keputusan ini dinilai terlalu gegabah dan berisiko tinggi bagi stabilitas arus kas perusahaan dalam jangka pendek. Ariana hadir dalam rapat tersebut sebagai komisaris utama, namun dia memilih untuk tidak banyak bicara dan hanya mendengarkan presentasi Hadi dengan wajah datar tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa setiap kata penolakan yang keluar dari mulutnya hanya akan semakin memicu ego Hadi untuk membuktikan bahwa dia salah dan suaminya benar. Hadi mempresentasikan proyeksi keuntungan yang sangat tidak realistis dengan penuh semangat, seolah dia sedang menjual mimpi indah kepada anak kecil yang polos. Dia mengabaikan semua indikator risiko geologis dan fluktuasi harga pasar komoditas yang sedang tidak menentu demi mengejar bayangan keuntungan instan.
Ketika sesi tanya jawab dibuka, Ariana hanya mengajukan satu pertanyaan sederhana mengenai legalitas izin lingkungan yang belum sepenuhnya beres. Namun Hadi menepisnya dengan angkuh. Dengan percaya diri yang berlebihan, Hadi mengambil pena emas kesayangannya dan membubuhkan tanda tangan di atas materai. Perjanjian investasi tersebut disaksikan oleh seluruh jajaran direksi. Suara goresan pena di atas kertas itu terdengar sangat keras di telinga Ariana, seperti suara paku terakhir yang ditancapkan pada peti mati karier suaminya. Detik itu juga dana cadangan perusahaan resmi berpindah tangan ke rekening pihak ketiga yang sebenarnya adalah perusahaan cangkang milik sindikat penipu yang bekerja sama dengan Ariana di balik layar. Ariana telah mengatur agar izin tambang itu terlihat asli, namun sebenarnya cacat hukum, sehingga uang yang masuk akan segera dibekukan oleh otoritas terkait dalam waktu dekat. Ini adalah jebakan finansial yang dirancang dengan sangat rapi untuk menjerat Hadi dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Setelah rapat selesai, Hadi segera mengumumkan bahwa dia akan melakukan perjalanan dinas ke lokasi tambang di Kalimantan selama beberapa hari untuk melakukan survei lapangan. Tentu saja semua orang di ruangan itu tahu bahwa Bella akan ikut serta sebagai asisten pribadi dengan alasan untuk mengurus administrasi di sana. Ariana mengangguk setuju dan bahkan menyarankan agar Hadi mengambil waktu lebih lama untuk memastikan semuanya berjalan lancar di lokasi proyek baru tersebut. Hadi tampak terkejut dengan dukungan istrinya, namun dia segera mengartikannya sebagai tanda bahwa Ariana akhirnya menyerah dan mengakui kehebatannya dalam berbisnis. Dia tidak menyadari bahwa Ariana justru sedang memberinya tali yang lebih panjang agar dia bisa menjerat lehernya sendiri dengan lebih kuat saat terjatuh nanti. Keesokan harinya Hadi dan Bella berangkat menuju bandara dengan menggunakan jet pribadi sewaan yang biayanya dibebankan ke rekening operasional perusahaan sebagai biaya representasi. Mereka terlihat sangat bahagia seperti pasangan yang akan pergi berbulan madu tanpa memikirkan tanggung jawab besar yang mereka tinggalkan di kantor pusat. Foto-foto keberangkatan mereka segera beredar di grup percakapan karyawan dan memicu gunjingan negatif mengenai perilaku bos mereka yang semakin tidak profesional. Ariana membiarkan semua itu terjadi karena dia ingin reputasi. Hadi hancur secara alami di mata para bawahannya sebelum dia memberikan pukulan terakhir. Sepeninggal Hadi, Ariana segera mengambil alih kendali operasional harian di kantor pusat dengan cara yang sangat halus namun tegas. Sementara Hadi dan Bella menikmati kemewahan resor bintang 5 di Kalimantan yang berkedok survei lapangan, sebuah bencana tak terduga terjadi di pabrik utama grup Antara di Cikarang. Sebuah korsleting listrik pada mesin produksi lama yang anggarannya perawatannya dipotong oleh Hadi menyebabkan kebakaran hebat di gudang penyimpanan bahan baku. Berita kebakaran itu menyebar dengan cepat di media sosial dan memicu kepanikan di kalangan investor serta pemasok yang khawatir akan kelangsungan produksi. Manajer pabrik berusaha mati-matian menghubungi Hadi untuk meminta otorisasi tindakan darurat dan pencairan dana penanggulangan bencana. Namun ponsel sang direktur utama tidak bisa dihubungi sama sekali. Hadi sengaja mematikan ponselnya agar tidak diganggu saat sedang menikmati pijat spa bersama Bella di villa pribadi mereka yang terpencil. Kepanikan mulai melanda kantor pusat ketika harga saham perusahaan mulai bergerak turun, merespons berita kebakaran yang belum ada klarifikasi resmi dari manajemen. Para direktur operasional berlarian ke sana kemari mencari solusi, namun mereka tidak berani mengambil keputusan strategis tanpa persetujuan tertulis dari direktur utama sesuai prosedur baru yang dibuat Hadi. Di tengah kekacauan itulah, Ariana muncul bak seorang dewi penyelamat dengan mengenakan setelan kerja abu-abu tua yang memancarkan kewibawaan dan ketenangan luar biasa. Dia langsung masuk ke ruang komando krisis dan mengambil alih pimpinan rapat darurat tanpa ragu sedikitpun, meskipun secara teknis dia bukan eksekutif harian. Suaranya yang tenang, namun tegas seketika meredam kegaduhan di ruangan itu dan memberikan arah yang jelas bagi semua orang yang sedang kebingungan. Ariana segera memerintahkan kepala keuangan untuk mencairkan dana pribadinya guna menutupi biaya operasional darurat karena dana cadangan perusahaan sudah dikuras habis oleh Hadi untuk proyek tambang bodong itu. Dia juga menginstruksikan tim humas untuk segera merilis pernyataan pers yang transparan dan empatik serta menjadwalkan kunjungan langsung ke lokasi kebakaran.
Tindakan cepat dan berani Ariana ini sangat kontras dengan kepemimpinan Hadi yang lambat dan birokratis, serta seringkali menghilang di saat genting. Para karyawan melihat sosok pemimpin sejati dalam diri Ariana, seorang pemimpin yang tidak lari dari masalah, tetapi justru berdiri di garis depan untuk melindungi perusahaan dan anak buahnya. Loyalitas mereka yang sempat goyah kini mulai beralih sepenuhnya kepada putri pendiri perusahaan yang ternyata memiliki mental baja. Siang harinya Ariana tiba di lokasi pabrik yang masih diselimuti asap tebal dan disambut oleh ratusan buruh yang ketakutan akan kehilangan pekerjaan mereka akibat musibah ini. Tanpa masker penutup wajah, Ariana berjalan menembus barisan keamanan untuk menemui perwakilan buruh dan memastikan bahwa hak-hak mereka akan tetap terjamin selama masa pemulihan. Dia berbicara dengan tulus dari hati ke hati, mendengarkan keluhan mereka tentang kondisi kerja yang memburuk sejak Hadi memimpin dan memotong anggaran keselamatan kerja. Momen itu diabadikan oleh para wartawan yang hadir dan menjadi berita utama di berbagai media nasional yang memuji ketangguhan istri CEO Grup Antara. Citra positif Ariana melambung tinggi, sementara ketidakhadiran Hadi menjadi pertanyaan besar yang mulai digali oleh para jurnalis investigasi. Di sisi lain, dunia Hadi baru menyalakan ponselnya pada sore hari setelah puas bersenang-senang dan terkejut mendapati ratusan panggilan tak terjawab serta pesan panik dari kantor. Wajahnya pucat pasi saat membaca berita tentang kebakaran pabrik dan lebih parah lagi berita tentang istrinya yang turun tangan langsung menangani krisis tersebut. Bella yang berada di sampingnya mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa itu hanya kebakaran kecil dan Ariana hanya sedang mencari panggung pencitraan. Namun jauh di lubuk hatinya, Hadi mulai merasakan ketakutan yang nyata karena dia sadar telah melakukan kesalahan fatal dengan meninggalkan posnya di saat kritis. Dia memerintahkan pilot jet pribadi untuk segera menyiapkan penerbangan kembali ke Jakarta malam itu juga dengan perasaan campur aduk antara marah dan takut. Setibanya di Jakarta keesokan paginya, Hadi langsung menuju kantor dengan wajah tegang dan siap untuk memarahi bawahannya yang dianggap tidak becus menangani masalah. Namun suasana kantor terasa sangat dingin dan asing baginya, di mana para karyawan menatapnya dengan pandangan sinis dan tidak hormat lagi. Ketika dia masuk ke ruang rapat direksi, dia mendapati Ariana sudah duduk di sana memimpin evaluasi pasca bencana bersama seluruh jajaran direktur. Kehadiran Hadi justru dianggap sebagai gangguan yang tidak diharapkan dalam diskusi serius mengenai langkah pemulihan pabrik. Ariana menatap suaminya dengan tatapan dingin dan bertanya dengan nada datar kemana saja dia selama 24 jam terakhir saat perusahaan sedang terbakar. Hadi tergagap berusaha mencari alasan logis, namun semua alibinya tentang survei tambang di pedalaman yang tidak ada sinyal terdengar sangat lemah dan konyol di telinga semua orang. Apalagi salah satu direktur secara tidak sengaja telah melihat unggahan Instagram story teman Bella yang memperlihatkan mereka sedang berpesta di sebuah klub pantai terkenal di saat yang bersamaan dengan kebakaran terjadi. Ruangan itu hening mencekam saat kebohongan Hadi terkelupas satu persatu di hadapan publik internal perusahaannya sendiri. Ariana tidak perlu marah atau berteriak. Dia hanya perlu diam dan membiarkan fakta yang berbicara untuk menghancurkan sisa-sisa wibawa suaminya. Dia meminta notulen rapat mencatat secara resmi ketidakhadiran direktur utama dalam penanganan krisis level 1 sebagai bentuk kelalaian tugas yang berat. Setelah rapat bubar, Hadi menarik Ariana ke ruangannya dan meledakkan kemarahannya, menuduh Ariana sengaja mempermalukannya di depan bawahan. Dia berteriak bahwa sebagai istri seharusnya Ariana menutupi kekurangan suami, bukan malah mengulitinya di depan umum. Ariana mendengarkan amukan itu dengan tenang sambil duduk menyilang kaki di sofa dan memutar-mutar cincin berlian di jarinya. Ketika Hadi selesai berteriak, Ariana hanya berkata pelan bahwa dia melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan akibat ketidakmampuan pemimpinnya. Kalimat itu menampar harga diri Hadi lebih keras daripada tamparan fisik manapun dan membuatnya terdiam 1000 bahasa. Hadi kemudian mencoba mengalihkan topik dengan membanggakan proyek tambang di Kalimantan yang katanya akan segera menghasilkan uang untuk mengganti kerugian kebakaran ini. Dia sesumbar bahwa dalam hitungan bulan, Grup Antara akan menjadi pemain utama energi dan semua kerugian kecil ini tidak akan berarti apa-apa. Ariana hanya tersenyum miring mendengar delusi suaminya yang masih belum sadar bahwa dia baru saja membeli mimpi kosong dengan harga yang sangat mahal.
Ariana tahu dari laporan intelijennya bahwa lahan tambang yang dibeli Hadi ternyata tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung yang tidak boleh dieksploitasi. Bom waktu finansial itu tinggal menunggu hitungan hari untuk meledak dan menghancurkan sisa reputasi bisnis Hadi yang sudah retak. Beberapa hari kemudian dampak dari keputusan Ariana untuk menggunakan dana pribadi mulai terasa di mana operasional pabrik bisa berjalan kembali dengan cepat melalui penyewaan fasilitas sementara. Para pemegang saham minoritas mulai mengirimkan surat apresiasi kepada Dewan Komisaris yang secara spesifik memuji kepemimpinan Ariana dalam masa krisis. Nama Ariana mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk mengambil alih kendali perusahaan secara penuh menggantikan manajemen yang sekarang dinilai tidak kompeten. Dukungan politik internal mulai bergeser secara masif meninggalkan Hadi yang semakin terisolasi di menara gading kekuasaannya yang mulai runtuh. Bahkan beberapa manajer yang dulu menjilat Hadi kini mulai mencari cara untuk mendekati Ariana dan menawarkan loyalitas mereka. Di tengah situasi yang semakin terjepit, Hadi dan Bella mulai saling menyalahkan satu sama lain atas kekacauan yang terjadi dan suasana di antara mereka menjadi tidak harmonis. Bella menuntut agar Hadi segera mencairkan komisi dari pembelian tambang agar dia bisa mengamankan bagiannya sebelum situasi memburuk. Namun Hadi tidak bisa melakukannya karena proses administrasi perbankan mendadak menjadi sangat rumit dan lambat berkat intervensi diam-diam dari Ariana. Ketegangan finansial ini membuat hubungan terlarang mereka mulai retak karena dasarnya hanya dibangun di atas pondasi materi dan nafsu semata. Ariana mengamati keretakan ini dengan puas dari kejauhan, menikmati setiap detik kehancuran musuh-musuhnya yang terjadi secara perlahan namun pasti. Ariana memanggil Raka ke ruangannya untuk menyerahkan berkas dokumentasi lengkap mengenai kelalaian Hadi selama krisis kebakaran kemarin. Berkas itu berisi log panggilan telepon yang tidak terjawab, bukti lokasi GPS ponsel Hadi yang berada di resor liburan, dan kesaksian tertulis dari para manajer pabrik. Ini adalah peluru tambahan yang akan dia gunakan dalam sidang istimewa Dewan Komisaris yang rencananya akan dia gelar minggu depan. Raka menerima berkas itu dengan senyum hormat dan mengatakan bahwa kasus ini sudah sangat kuat untuk menjerat Hadi dengan pasal pelanggaran fidusia. Mereka berdua tahu bahwa hari penghakiman sudah semakin dekat dan tidak ada jalan keluar lagi bagi sang CEO arogan. Malam itu, Ariana pulang ke rumah lebih awal dan mendapati Hadi sedang mabuk di ruang tamu dengan botol-botol kosong berserakan di atas meja. Pria itu tampak menyedihkan dengan kemeja kusut dan rambut acak-acakan jauh dari citra pria sukses yang dulu dia banggakan di awal pernikahan. Dia meracau tidak jelas tentang pengkhianatan dan nasib buruk yang menimpanya tanpa menyadari bahwa semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ariana menatap suaminya dengan tatapan iba yang bercampur dengan rasa jijik, menyadari bahwa cinta yang dulu dia miliki telah benar-benar mati tak bersisa. Dia memerintahkan pelayan untuk membersihkan kekacauan itu dan naik ke kamarnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Di dalam kamarnya, Ariana membuka brankas rahasianya dan mengambil tas bekas pemberian Hadi yang masih tersimpan rapi di sana. Dia mengusap permukaan tas itu dengan lembut seolah sedang mengusap kepala hewan peliharaan yang penurut. Tas itu telah menjadi saksi bisu perjalanan transformasinya dari seorang istri yang naif menjadi seorang wanita besi yang tak terkalahkan. Dia berbisik pelan pada benda mati itu bahwa tugasnya hampir selesai dan sebentar lagi tas itu akan dikembalikan kepada pemilik aslinya dengan cara yang paling menyakitkan. Ariana menutup kembali brankas itu dan bersiap tidur dengan hati yang damai karena dia tahu kemenangan sudah ada di dalam genggamannya. Keesokan harinya sebuah surat panggilan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tiba di meja kerja Hadi yang isinya menyatakan penyegelan lokasi tambang barunya. Surat itu menyatakan bahwa lahan tersebut berada dalam status sengketa dan dilarang keras untuk melakukan aktivitas pertambangan apapun sampai proses hukum selesai. Wajah Hadi berubah menjadi seputih kertas saat membaca surat itu, karena dia sadar uang ratusan miliar perusahaan telah hangus untuk membeli masalah besar. Tangannya gemetar hebat memegang lembaran kertas itu, sementara di luar pintu ruangannya badai yang lebih besar sedang bersiap untuk menerjang masuk. Ariana telah berhasil menggiring serigala itu masuk ke dalam kandang besi dan kini saatnya untuk mengunci pintunya rapat-rapat.
Malam amal tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Harapan Bangsa menjadi ajang paling bergengsi bagi kalangan elit ibu kota untuk memamerkan kekayaan dan pengaruh sosial mereka. Ballroom Hotel Mulia telah disulap menjadi lautan bunga anggrek putih dan kristal berkilauan yang memantulkan cahaya lampu gantung raksasa di langit-langit ruangan yang tinggi. Ariana melangkah masuk ke dalam ruangan itu dengan menggandeng lengan Hadi, dan seketika menjadi pusat perhatian, karena keanggunan penampilannya yang memukau dalam balutan gaun malam sutra berwarna emas pucat. Gaun itu dirancang khusus dengan potongan sederhana, namun sangat elegan yang menonjolkan aura bangsawan yang memang mengalir dalam darahnya sebagai pewaris tunggal keluarga Prawira. Sementara itu Hadi berjalan di sampingnya dengan tuxedo hitam yang pas badan, namun wajahnya menyiratkan ketegangan yang berusaha dia tutupi dengan senyum lebar yang terlalu sering dipaksakan kepada setiap tamu yang menyapa. Hadi merasa sangat gelisah malam ini karena berita penyegelan tambang barunya mulai tercium oleh beberapa kalangan terbatas, meskipun belum meledak secara luas di media massa. Dia membutuhkan dukungan dana segar dari investor baru untuk menutupi kerugian besar itu sebelum laporan keuangan kuartal diumumkan kepada publik bulan depan. Oleh karena itu dia memandang acara gala ini sebagai ladang perburuan untuk mencari mangsa baru yang bisa dia bujuk dengan pesona dan janji manisnya tentang masa depan perusahaan. Dia menggenggam lengan Ariana sedikit terlalu erat seolah ingin menegaskan kepemilikannya sekaligus menyalurkan rasa cemas yang menggerogoti nyalinya di balik topeng kepercayaan diri palsu itu. Ariana merasakan cengkeraman tangan suaminya yang berkeringat dingin, namun dia tetap mempertahankan postur tubuh yang tegak dan senyum tipis yang tak tertembus oleh emosi apapun. Suasana pesta mendadak sedikit riuh ketika pintu utama kembali terbuka, dan Bella melangkah masuk dengan gaya yang sangat mencolok dan tidak tahu malu untuk ukuran seorang sekretaris perusahaan. Wanita itu mengenakan gaun merah darah dengan belahan paha yang sangat tinggi, dan garis leher rendah yang memamerkan kulitnya secara vulgar di tengah acara yang seharusnya formal dan sopan. Namun yang paling menarik perhatian Ariana bukanlah gaun norak itu, melainkan kalung berlian zamrud yang melingkar indah di leher jenjang Bella dan membiaskan cahaya hijau yang menyilaukan mata. Ariana mengenali kalung itu sebagai salah satu koleksi perhiasan antik yang pernah ditawarkan oleh balai lelang swasta 2 minggu lalu dengan harga pembukaan yang sangat fantastis. Fakta bahwa Bella bisa mengenakannya malam ini adalah bukti nyata kemana larinya uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk perbaikan mesin pabrik yang terbakar. Bella berjalan menghampiri mereka berdua dengan langkah penuh percaya diri seolah dia adalah pendamping resmi Hadi, dan bukan sekadar staf rendahan yang seharusnya berdiri di belakang. Dia menyapa Hadi dengan nada suara yang manja dan intim di depan umum sembari melirik Ariana dengan tatapan meremehkan yang nyaris tidak disembunyikan. Hadi tampak sedikit panik dengan kedatangan Bella yang terlalu mencolok, namun dia tidak berani mengusirnya karena takut wanita itu akan membuat keributan yang lebih besar. Bella dengan sengaja memuji penampilan Ariana dengan kalimat yang penuh sindiran halus mengatakan bahwa gaun Ariana terlihat sangat klasik, seolah menyiratkan bahwa gaya Ariana sudah ketinggalan zaman dan tua. Ariana hanya tersenyum miring menanggapi provokasi murahan itu karena di matanya Bella hanyalah lalat pengganggu yang sebentar lagi akan ditepuk mati. Beberapa wartawan bisnis dan gaya hidup segera mengerubungi mereka bertiga untuk meminta komentar mengenai perkembangan perusahaan pasca insiden kebakaran pabrik beberapa waktu lalu. Ariana baru saja membuka mulutnya untuk memberikan jawaban diplomatis yang menenangkan pasar ketika Hadi tiba-tiba memotong ucapannya dengan kasar. Dengan suara lantang yang bisa didengar oleh orang-orang di sekitar mereka, Hadi mengatakan bahwa istrinya tidak perlu repot menjawab pertanyaan teknis bisnis karena itu bukan ranahnya. Dia menambahkan dengan nada merendahkan bahwa Ariana lebih baik fokus mengurus pemilihan bunga untuk vas di rumah atau kegiatan amal sosialita daripada memusingkan urusan strategi korporasi yang rumit. Tawa kecil yang dia keluarkan setelah mengucapkan kalimat itu terdengar sangat menyakitkan dan menghina di telinga siapa saja yang memiliki kepekaan perasaan. Para wartawan tampak terkejut dengan sikap Hadi yang secara terbuka merendahkan istrinya sendiri, namun mereka tetap mencatat setiap kata itu sebagai bahan berita yang sensasional. Ariana merasakan wajahnya memanas bukan karena malu, tetapi karena kemarahan yang akhirnya mencapai titik didih tertinggi setelah sekian lama dia pendam dalam diam.
Ini adalah penghinaan publik yang tidak bisa dia toleransi lagi karena Hadi tidak hanya menyerang pribadinya, tetapi juga meragukan kompetensinya sebagai pemilik sah perusahaan. Di samping Hadi, dia melihat Bella tersenyum puas dan penuh kemenangan seolah baru saja melihat saingan utamanya ditendang jatuh ke dalam lumpur kehinaan. Momen itu menjadi titik balik di mana sisa-sisa pertimbangan Ariana untuk memberikan jalan keluar yang lunak bagi suaminya musnah seketika tanpa bekas. Hadi melanjutkan bualannya di depan kamera dengan mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya grup Antara akan segera bangkit lebih kuat dan melupakan insiden kecil seperti kebakaran pabrik. Dia mengklaim bahwa proyek tambang di Kalimantan berjalan sangat lancar dan akan segera memberikan dividen besar bagi para pemegang saham dalam waktu dekat. Ariana mendengarkan kebohongan itu dengan tatapan mata yang semakin dingin dan tajam seperti pisau bedah yang siap membelah bangkai busuk. Dia menyadari bahwa suaminya bukan hanya jahat dan serakah, tetapi juga sudah kehilangan akal sehatnya karena berani berbohong di depan media tentang proyek yang sudah disegel negara. Kebohongan ini akan menjadi bukti digital abadi yang akan memperberat hukuman sosial bagi Hadi ketika kebenaran akhirnya terungkap nanti. Setelah sesi wawancara selesai, Hadi segera meninggalkan Ariana untuk bergabung dengan sekelompok bankir senior di sudut ruangan, meninggalkan istrinya berdiri sendiri, seperti pajangan yang sudah tidak berguna. Bella dengan cepat mengekor di belakang Hadi, sambil memegang gelas sampanye, dan sesekali membisikkan sesuatu ke telinga Hadi yang membuat pria itu tertawa terbahak-bahak. Pemandangan itu sungguh menjijikan bagi Ariana yang teringat kembali pada tas bekas yang diberikan suaminya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang suci. Perbandingan antara tas bekas yang cacat itu dengan kalung zamrud baru yang melingkar di leher pelakor itu semakin memperjelas betapa tidak berharganya Ariana di mata suaminya. Namun Ariana tidak merasa sedih, melainkan merasa jijik karena pernah mencintai laki-laki yang kualitas moralnya serendah itu. Ariana memutuskan untuk menyingkir dari keramaian pesta dan berjalan menuju balkon luar ruangan yang menghadap ke taman hotel yang gelap dan sepi untuk mencari udara segar. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya dan membantunya mendinginkan kepala serta menajamkan fokusnya pada langkah eksekusi terakhir yang harus segera dilakukan malam ini juga. Dia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas tangan kecilnya dan menekan nomor panggilan cepat Raka yang sudah bersiaga menunggu perintah darinya sejak sore tadi. Ketika suara Raka terdengar di ujung telepon, Ariana hanya mengucapkan satu kalimat singkat dengan nada yang sangat datar namun mematikan. Dia memerintahkan Raka untuk mengirimkan surat undangan rapat umum pemegang saham luar biasa, sekarang juga ke seluruh email komisaris dan pemegang saham tanpa terkecuali. Raka di seberang sana mengonfirmasi perintah itu dengan sigap, dan mengatakan bahwa draft undangan serta lampiran bukti awal pelanggaran direksi sudah siap untuk disebarkan dalam hitungan detik. Ariana meminta agar agenda rapat ditulis dengan jelas dan tegas, yaitu evaluasi kinerja direksi dan restrukturisasi kepemimpinan perusahaan demi penyelamatan aset. Dia ingin memastikan bahwa ketika Hadi bangun besok pagi atau bahkan sebelum pesta ini berakhir, dunianya sudah runtuh di bawah kakinya. Setelah menutup telepon, Ariana menarik napas panjang dan menatap langit malam dengan perasaan lega yang luar biasa, seolah beban berat bertonton baru saja diangkat dari pundaknya. Dia tidak lagi menjadi korban, melainkan menjadi hakim yang baru saja mengetukkan palu vonis hukuman mati bagi karier suaminya. Ariana kembali masuk ke dalam ballroom dengan langkah yang jauh lebih ringan dan sorot mata yang penuh dengan keyakinan diri yang tak tergoyahkan oleh siapapun. Dia melihat Hadi masih sibuk merayu seorang investor asing dengan bahasa Inggris yang patah-patah dan penuh percaya diri yang keliru. Beberapa direktur perusahaan lain yang juga hadir di pesta itu mulai terlihat mengecek ponsel mereka yang bergetar secara bersamaan, menerima notifikasi email mendesak. Ariana mengamati perubahan ekspresi wajah mereka dari yang semula santai menjadi terkejut dan serius saat membaca subjek email yang dikirimkan oleh sekretaris korporat atas perintah komisaris utama. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan tamu undangan yang menyadari ada sesuatu yang besar sedang terjadi di tubuh raksasa bisnis grup Antara malam ini. Salah satu direktur senior yang loyal kepada ayah Ariana mendekati Hadi dan membisikkan sesuatu dengan wajah pucat pasi sambil menunjukkan layar ponselnya kepada sang CEO.
Senyum lebar di wajah Hadi perlahan memudar dan berganti dengan ekspresi kebingungan yang kemudian berubah menjadi ketidakpercayaan saat dia membaca email tersebut. Dia menoleh ke segala arah mencari keberadaan Ariana dengan mata yang liar dan penuh kepanikan seolah mencari pelampung di tengah lautan badai. Ariana yang berdiri di seberang ruangan mengangkat gelas sampanyenya sedikit ke arah suaminya dengan tatapan menantang dan senyuman dingin yang sangat mengerikan. Itu adalah deklarasi perang terbuka yang menyatakan bahwa permainan kucing dan tikus sudah berakhir dan kini saatnya sang singa betina menerkam mangsanya. Hadi bergegas membelah kerumunan tamu dengan langkah kasar dan tidak sopan mengabaikan sapaan orang-orang di sekitarnya untuk menghampiri Ariana yang masih berdiri tenang. Dengan napas terengah-engah dan wajah merah pada menahan amarah, dia mencengkeram lengan Ariana dan menyeretnya ke sudut ruangan yang agak sepi. Dia mendesis marah bertanya apa maksud dari undangan rapat pemegang saham luar biasa itu, dan mengapa Ariana melakukannya tanpa berkonsultasi dengannya terlebih dahulu. Hadi menuduh Ariana sudah gila, dan berusaha menghancurkan reputasi suami sendiri di depan umum dengan cara yang sangat kejam dan tidak terhormat. Dia mencoba mengintimidasi Ariana dengan ancaman bahwa dia tidak akan membiarkan rapat itu terjadi dan akan memecat siapa saja yang mendukung istrinya. Ariana menepis tangan Hadi dengan sentakan yang kuat dan menatap mata suaminya dengan sorot mata yang membuat nyali pria itu menciut seketika. Dia berkata dengan suara rendah, namun penuh penekanan bahwa dia tidak perlu berkonsultasi dengan seorang karyawan yang telah menggelapkan uang perusahaan dan membeli aset bodong. Dia mengingatkan Hadi bahwa posisi Hadi hanyalah profesional sewaan yang bisa diganti kapan saja oleh pemilik modal, dan pemilik modal itu adalah Ariana sendiri. Kata-kata itu menohok langsung ke ulu hati ego Hadi, yang selama ini merasa dirinya adalah raja, padahal hanyalah boneka yang diberi panggung. Ariana menegaskan bahwa besok pagi di ruang rapat lantai teratas nasib Hadi akan ditentukan secara resmi dan tidak ada jalan kembali lagi. Bella yang menyusul mereka melihat pertengkaran itu dengan wajah bingung dan ketakutan karena dia belum pernah melihat Hadi terlihat begitu tidak berdaya di hadapan istrinya. Dia mencoba ikut campur dengan membela Hadi dan mengatakan bahwa Ariana hanyalah wanita yang cemburu buta karena kurang kasih sayang. Ariana menoleh ke arah Bella dan menatap kalung zamrud itu sekilas lalu berkata bahwa Bella sebaiknya menikmati perhiasan itu selagi bisa. Karena sebentar lagi semuanya akan disita sebagai barang bukti pencucian uang. Wajah Bella memucat seketika mendengar ancaman hukum yang sangat spesifik dan realistis itu membuatnya sadar bahwa dia juga berada dalam bahaya besar. Ariana meninggalkan mereka berdua yang terpaku dalam ketakutan dan berjalan keluar dari ballroom dengan kepala tegak meninggalkan pesta yang sudah kehilangan maknanya itu. Di dalam mobil perjalanan pulang, Ariana duduk dalam diam, sementara sopir pribadinya melaju menembus jalanan Jakarta yang mulai lengang menjelang tengah malam. Dia tidak lagi mempedulikan Hadi yang tertinggal di pesta dengan segala kekacauan yang baru saja dia ciptakan untuk pria itu. Pikiran Ariana sudah melompat ke agenda besok pagi, di mana dia harus tampil prima dan meyakinkan di hadapan seluruh pemegang saham untuk mengambil alih kendali penuh. Dia tahu pertarungan besok akan sengit karena Hadi pasti tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan terakhir yang putus asa. Namun Ariana sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat detail, termasuk pengamanan gedung untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat pemecatan dilakukan. Malam itu Ariana tidur di kamar tamu yang pintunya dia kunci rapat dari dalam, karena dia tidak ingin melihat wajah pengkhianat itu lagi di kamar pribadinya. Dia mendengar suara mobil Hadi masuk ke garasi 1 jam kemudian diikuti dengan suara langkah kaki yang berat dan bantingan pintu yang keras di lantai bawah. Suara pecahan barang terdengar samar-samar, menandakan bahwa Hadi sedang melampiaskan kemarahannya pada benda-benda mati di sekitarnya karena tidak berani menyentuh Ariana. Ariana memejamkan matanya dengan tenang membiarkan suara kemarahan itu menjadi lagu pengantar tidur yang paling indah karena itu adalah suara kekalahan musuhnya. Besok, saat matahari terbit sebuah era baru akan dimulai di grup antara dan Ariana siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Di lantai bawah Hadi duduk di lantai ruang tengah dikelilingi oleh pecahan vas bunga kristal mahal yang baru saja dia lempar ke dinding dalam ledakan emosi. Bella yang ikut pulang bersamanya duduk di sofa dengan wajah ketakutan sambil terus mengecek saldo rekening banknya melalui ponsel dengan tangan gemetar.
Mereka berdua seperti tikus yang terperangkap dalam kapal yang sedang karam dan air mulai naik dengan cepat menenggelamkan harapan mereka. Hadi menyadari bahwa dia telah meremehkan istrinya selama ini, dan kesalahan fatal itu harus dia bayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu seluruh hidupnya. Dia mencoba menelepon beberapa sekutunya, namun tidak ada satupun yang menjawab panggilannya di tengah malam buta seperti ini. Ariana bangun pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari menampakkan sinarnya, dan mulai mempersiapkan diri untuk hari yang paling bersejarah dalam hidupnya. Dia memilih setelan jas wanita berwarna hitam pekat dengan potongan tegas yang memancarkan aura kekuasaan mutlak dan wibawa yang tak terbantahkan. Dia mematut diri di depan cermin, memastikan tidak ada satu helai rambut pun yang keluar dari tempatnya, dan riasan wajahnya terlihat sempurna tanpa celah. Hari ini dia bukan lagi seorang istri yang tersakiti atau wanita yang dikhianati cintanya oleh suami yang tidak tahu diri. Hari ini dia adalah Ariana Prawira, sang ratu yang akan kembali menduduki tahtanya dan menyingkirkan para pemberontak dari kerajaannya untuk selamanya. Suasana pagi itu di lobi utama Menara Grup Antara terasa jauh lebih mencekam dan dingin daripada hari-hari biasanya, seolah badai besar sedang bersiap untuk menerjang. Para karyawan berjalan dengan langkah terburu-buru sambil menundukkan kepala mereka dan berbisik pelan satu sama lain tentang rumor pemecatan massal yang beredar luas sejak semalam. Petugas keamanan yang berjaga di setiap pintu masuk terlihat lebih banyak dari biasanya, dan mereka mengenakan seragam lengkap dengan wajah yang sangat serius dan waspada. Pemeriksaan identitas dilakukan dengan sangat ketat, bahkan terhadap manajer senior yang sudah bekerja puluhan tahun di sana yang biasanya bisa melenggang masuk tanpa hambatan. Semua orang merasakan ketegangan yang menggantung di udara seperti kabut tebal yang menyesakkan dada dan membuat jantung berdegup lebih kencang dari biasanya menunggu kepastian nasib perusahaan. Tepat pukul 8 pagi, sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan pintu masuk utama gedung perkantoran megah tersebut. Ariana turun dari mobil pertama dengan didampingi oleh Raka dan Pak Burhan yang berjalan di sisi kiri dan kanannya sebagai pelindung dan penasihat utamanya. Wanita itu mengenakan setelan bisnis berwarna hitam legam dengan potongan tegas yang memancarkan aura dominasi mutlak dan kewibawaan yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Langkah kakinya terdengar mantap dan berirama di atas lantai marmer yang mengilap, menciptakan gema yang membuat siapa saja yang mendengarnya secara naluriah menepi untuk memberikan jalan. Dia tidak tersenyum sedikit pun, melainkan memasang wajah dingin dan fokus yang menunjukkan bahwa dia datang bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menjatuhkan vonis akhir. Di ruang rapat utama lantai paling atas, para pemegang saham mayoritas dan dewan komisaris sudah duduk menunggu dengan wajah tegang mengelilingi meja oval raksasa yang terbuat dari kayu jati solid. Mereka semua hadir tanpa terkecuali, termasuk beberapa investor yang biasanya jarang muncul karena menyadari betapa gentingnya agenda rapat luar biasa hari ini. Ariana memasuki ruangan itu dengan tenang dan langsung menuju kursi pimpinan di ujung meja yang selama ini diduduki oleh Hadi sebagai direktur utama. Tindakannya yang mengambil alih tempat duduk itu sebelum rapat dimulai merupakan sebuah pernyataan simbolis yang sangat kuat bahwa kekuasaan telah berpindah tangan kembali kepada pemilik aslinya. Dia meletakkan sebuah tas tangan berwarna krem yang terlihat sedikit kusam di atas meja tepat di hadapannya, yang membuat beberapa peserta rapat mengernyit bingung. Tidak lama kemudian pintu ruangan terbuka dengan kasar, dan Hadi melangkah masuk dengan napas terengah-engah dan penampilan yang sedikit berantakan, tidak serapi biasanya. Dia terlihat kurang tidur dengan mata merah dan lingkaran hitam yang jelas di wajahnya, namun dia masih berusaha keras untuk memproyeksikan citra seorang pemimpin yang berkuasa. Di belakangnya Bella mencoba ikut masuk dengan membawa tumpukan berkas, namun langkahnya segera dihalangi oleh dua orang petugas keamanan bertubuh kekar yang berjaga di depan pintu. Hadi berteriak marah memerintahkan petugas itu untuk minggir, namun mereka tidak bergeming sedikit pun dan hanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Raka berdiri dan menjelaskan dengan suara lantang bahwa rapat ini bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh pemegang saham serta direksi, sehingga sekretaris tidak diizinkan masuk. Hadi mendengus kesal dan membanting pintu di depan wajah Bella yang terlihat ketakutan, lalu berjalan menuju kursinya hanya untuk menemukan Ariana sudah duduk di sana dengan nyaman. Wajahnya memerah karena marah dan malu melihat istrinya sendiri telah merebut tahtanya, bahkan sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pembelaan diri.
Dia terpaksa duduk di kursi kosong di sisi meja, berhadapan langsung dengan Ariana yang menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, namun sangat mengintimidasi. Hadi segera membuka suara dengan nada tinggi menuduh bahwa rapat ini ilegal dan tidak sah karena tidak melalui prosedur pemanggilan yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Dia mengancam akan menuntut siapa saja yang terlibat dalam konspirasi kudeta ini ke jalur hukum, jika mereka tidak segera membubarkan diri sekarang juga. Namun ancaman Hadi hanya memantul di dinding ruangan, tanpa memberikan dampak apapun, karena Raka segera membacakan pasal-pasal hukum yang melegalkan rapat tersebut. Pengacara muda itu menjelaskan dengan tenang dan rinci bahwa pemegang saham mayoritas memiliki hak mutlak untuk memanggil rapat umum pemegang saham luar biasa jika ada indikasi pelanggaran berat oleh direksi. Suasana hening mencekam saat Raka mulai membagikan salinan dokumen tebal kepada setiap orang yang hadir di meja rapat itu. Dokumen tersebut berisi rincian lengkap mengenai aliran dana perusahaan yang mencurigakan dan bukti-bukti kegagalan manajemen di bawah kepemimpinan Hadi selama 1 tahun terakhir. Suara lembaran kertas yang dibalik menjadi satu-satunya suara yang terdengar di ruangan itu, mengiringi kehancuran reputasi Hadi yang terjadi detik demi detik. Ariana kemudian memberi isyarat kepada asistennya untuk menyalakan proyektor dan menampilkan grafik kinerja keuangan perusahaan yang merosot tajam dalam 6 bulan terakhir. Layar besar di ujung ruangan menampilkan data visual yang sangat memalukan tentang kerugian operasional yang ditutupi dengan manipulasi akuntansi kreatif yang sangat kasar. Ariana berdiri dan mulai mempresentasikan temuannya dengan suara yang tenang, namun tajam menusuk setiap argumen pembelaan yang mungkin akan dikeluarkan oleh suaminya. Dia memaparkan fakta tentang proyek tambang fiktif di Kalimantan yang telah menelan dana cadangan darurat perusahaan hingga ratusan miliar rupiah tanpa hasil nyata sedikit pun. Dia menunjukkan surat penyegelan dari kementerian yang membuktikan bahwa Hadi telah melakukan kelalaian fatal dalam melakukan uji tuntas sebelum investasi. Wajah para pemegang saham berubah menjadi merah pada menahan amarah ketika menyadari bahwa uang investasi mereka telah dibakar begitu saja oleh ketololan dan keserakahan seorang pria. Mereka mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam dan menyerang kepada Hadi yang kini terlihat menciut di kursinya dan kehilangan kata-kata untuk menjawab. Hadi mencoba berkelit dengan menyalahkan bawahan dan konsultan eksternal yang menurutnya memberikan data yang salah. Namun alasan itu terdengar sangat lemah dan tidak bertanggung jawab. Ariana tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan segera menampilkan slide berikutnya yang berisi foto-foto liburan mewah Hadi dan Bella saat pabrik sedang terbakar. Foto-foto itu menjadi bukti tak terbantahkan tentang pelanggaran etika dan moral yang sangat berat bagi seorang pemimpin perusahaan publik. Suasana ruangan semakin memanas ketika Ariana mulai membahas tentang konflik kepentingan yang terjadi akibat hubungan gelap antara Hadi dan sekretaris pribadinya itu. Dia membeberkan bukti transfer dana perusahaan ke rekening pribadi Bella dan keluarganya melalui perusahaan cangkang fiktif yang tidak memiliki kegiatan bisnis nyata. Setiap bukti yang ditampilkan seperti pukulan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa kredibilitas Hadi di mata para kolega dan mentor bisnisnya yang dulu menghormatinya. Mereka menatap Hadi dengan pandangan jijik dan kecewa merasa dikhianati oleh orang yang selama ini mereka percayai untuk mengelola aset kekayaan mereka. Hadi hanya bisa menunduk sambil meremas tangannya yang berkeringat dingin, menyadari bahwa tidak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi dari kebenaran yang telanjang ini. Di puncak presentasinya, Ariana mengambil tas tangan bekas yang sejak tadi tergeletak di atas meja dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Dia menceritakan kisah di balik tas itu dengan suara yang bergetar, namun tetap terkendali mengungkapkan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan dari suaminya. Dia menjelaskan bagaimana Hadi memberikan barang bekas pakai selingkuhannya kepada istri sahnya sendiri sebagai bentuk penghinaan yang paling mendalam dan menyakitkan. Ariana menegaskan bahwa seorang pria yang tidak bisa menjaga kehormatan rumah tangganya dan berani menipu istrinya dalam hal kecil pasti akan berani menipu perusahaan dalam hal besar. Tas itu menjadi simbol dari karakter Hadi yang cacat moral dan tidak layak memimpin ribuan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan ini.
Cerita tentang tas itu menjadi pukulan emosional terakhir yang mematikan bagi Hadi karena hal itu menyerang sisi personalnya dan membuatnya terlihat sangat menyedihkan dan hina. Para pemegang saham menggelengkan kepala mereka dengan rasa tidak percaya bahwa seorang CEO bisa bertindak serendah dan sepicik itu dalam kehidupan pribadinya. Kepercayaan mereka hilang sepenuhnya bukan hanya karena kerugian finansial, tetapi juga karena hilangnya integritas moral yang menjadi fondasi utama kepemimpinan. Pak Burhan yang duduk di samping Ariana menatap Hadi dengan tatapan tajam dan penuh penghakiman seolah melihat sampah yang harus segera dibuang. Dia adalah orang pertama yang mengangkat tangan mengajukan mosi tidak percaya dan menuntut pemecatan Hadi, saat itu juga tanpa pesangon. Satu persatu tangan para pemegang saham lain ikut terangkat ke udara menyetujui usulan Pak Burhan dengan wajah yang bulat dan tekad yang kuat untuk membersihkan perusahaan. Dalam hitungan menit keputusan mutlak telah tercapai secara aklamasi, tanpa ada satupun suara yang membela atau menentang pemecatan tersebut. Ariana menatap Hadi lurus-lurus dan dengan suara yang bergema penuh otoritas dia membacakan keputusan rapat yang mengikat secara hukum tersebut. Dia menyatakan bahwa Hadi diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai direktur utama dan seluruh fasilitas jabatannya dicabut seketika itu juga. Selain itu Ariana juga mengumumkan bahwa tim audit forensik akan masuk untuk menghitung total kerugian negara yang harus diganti rugi oleh Hadi secara pribadi. Hadi tampak terperangah seolah tidak percaya bahwa kekuasaannya yang begitu besar bisa runtuh hanya dalam waktu kurang dari 2 jam di dalam ruangan ber-AC ini. Dia mencoba bangkit berdiri dan memprotes keras mengatakan bahwa dia tidak bisa diperlakukan seperti ini setelah semua jasa yang dia berikan kepada perusahaan. Namun suaranya tenggelam oleh suara tegas, Ariana yang memerintahkan kepala keamanan untuk segera mengamankan mantan direktur utama tersebut. 2 petugas keamanan bertubuh besar yang tadi berjaga di luar pintu masuk ke dalam ruangan dan berdiri di samping kiri dan kanan Hadi. Mereka meminta Hadi dengan sopan namun tegas untuk menyerahkan kartu identitas perusahaan, kunci mobil dinas, dan segala perangkat elektronik milik kantor. Dengan tangan gemetar dan wajah pucat pasi karena malu dan marah, Hadi terpaksa mengeluarkan dompet dan ponselnya dari saku jas mahalnya dan meletakkannya di atas meja. Dia melepas jam tangan mewah yang merupakan inventaris perusahaan dan meletakkan kunci mobil sport yang selama ini menjadi kebanggaannya dengan gerakan lambat. Rasanya seperti setiap benda yang dia lepaskan adalah potongan dari jiwanya sendiri yang sedang dicabik-cabik di depan umum untuk dipertontonkan. Ariana memerintahkan petugas untuk memeriksa saku Hadi guna memastikan tidak ada data perusahaan yang terbawa keluar dalam bentuk penyimpanan digital apapun. Tindakan penggeledahan ini adalah bentuk penghinaan terakhir yang menegaskan bahwa Hadi kini tidak lebih dari seorang pencuri yang tertangkap basah. Setelah semua aset diserahkan, petugas keamanan memegang lengan Hadi dan menggiringnya berjalan keluar dari ruang rapat layaknya seorang tahanan kriminal. Ariana tetap duduk di kursinya, dengan punggung tegak menyaksikan suaminya diseret keluar dari kehidupan profesionalnya, selamanya tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Saat pintu terbuka, Bella yang masih menunggu di luar dengan cemas terkejut melihat Hadi digiring keluar dengan kawalan ketat petugas keamanan. Wajah Bella berubah menjadi horor murni saat menyadari bahwa pelindung dan sumber uangnya telah jatuh dan kini giliran dia yang akan menghadapi konsekuensinya. Ariana memberi isyarat kepada petugas lain untuk juga mengamankan Bella dan membawanya ke ruangan terpisah untuk diperiksa terkait dugaan penggelapan dana. Hadi berusaha meronta dan berteriak memanggil nama Ariana memohon kesempatan kedua, namun suaranya perlahan menghilang di kejauhan lorong koridor yang panjang. Para karyawan yang bekerja di lantai itu menghentikan aktivitas mereka dan menonton pemandangan dramatis itu dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Gosip yang beredar sejak pagi ternyata benar adanya, dan mereka menyaksikan sendiri jatuhnya sang raja tiran yang selama ini mereka takuti. Rasa lega bercampur kaget menyelimuti seluruh kantor pusat, karena mereka tahu bahwa masa kegelapan di bawah kepemimpinan Hadi telah berakhir hari ini. Mereka menatap pintu ruang rapat yang kembali tertutup rapat dengan rasa hormat baru kepada sosok wanita yang kini memegang kendali penuh di dalamnya. Di dalam ruang rapat, Ariana menghela napas panjang melepaskan ketegangan yang menumpuk di bahunya selama berbulan-bulan terakhir ini.
Dia memandang wajah-wajah di sekeliling meja yang kini menatapnya dengan penuh harapan dan kepercayaan untuk memimpin pemulihan perusahaan. Ariana tahu bahwa pekerjaan berat baru saja dimulai karena dia harus membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Hadi dan mengembalikan kepercayaan pasar. Namun dia merasa siap dan kuat karena dia telah berhasil melewati ujian terberat dalam hidupnya dengan kepala tegak dan martabat yang terjaga. Dia telah membuktikan bahwa dia bukan hanya pewaris yang beruntung, tetapi seorang pemimpin sejati yang mampu mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama. Ariana berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham atas dukungan mereka serta berjanji akan bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan grup Antara. Dia menunjuk Pak Burhan sebagai penasihat senior sementara dan meminta seluruh jajaran direksi untuk segera kembali bekerja fokus pada perbaikan operasional. Tidak ada perayaan kemenangan yang berlebihan, hanya suasana kerja profesional yang kembali terasa kental di ruangan itu, menggantikan aura korupsi sebelumnya. Ariana melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota Jakarta di bawah sana, melihat mobil-mobil kecil berlalu lalang di jalanan. Dari ketinggian itu dia melihat sosok Hadi yang kecil sedang didorong keluar dari lobi gedung oleh petugas keamanan menuju trotoar jalan yang panas dan berdebu. Pria yang dulu datang dengan mobil mewah dan supir pribadi kini berdiri sendirian di pinggir jalan tanpa kendaraan dan tanpa kehormatan. Ariana melihat Hadi merogoh sakunya, mungkin mencari uang receh untuk naik taksi karena semua kartu kredit dan fasilitasnya sudah diblokir total. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Namun adil bagi seseorang yang tidak pernah menghargai apa yang dia miliki sampai semuanya hilang. Ariana berbalik membelakangi jendela, menutup babak kelam masa lalunya dan melangkah mantap menyambut masa depan yang cerah sebagai pemimpin tunggal kerajaannya. Panas terik matahari Jakarta siang itu terasa membakar kulit Hadi yang berdiri termangu di trotoar depan gedung pencakar langit yang baru saja memuntahkannya keluar. Debu jalanan dan asap knalpot kendaraan umum yang melintas menerpa wajahnya yang biasanya terlindung di balik kaca mobil mewah berpendingin udara. Dia merogoh saku celananya dengan tangan gemetar dan hanya menemukan beberapa lembar uang kertas pecahan kecil yang terselip sembarangan, sisa kembalian parkir valet kemarin. Kartu kredit platinum dan kartu akses prioritas bank yang selama ini menjadi senjata andalannya kini hanyalah potongan plastik tidak berguna yang sudah diblokir oleh sistem perbankan atas perintah pengadilan. Hadi mencoba memesan taksi daring melalui aplikasi di ponselnya, namun notifikasi metode pembayaran ditolak muncul berulang kali di layar yang retak, memukul kesadarannya bahwa dia benar-benar sudah jatuh miskin dalam sekejap mata. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, pintu samping gedung terbuka dan Bella didorong keluar oleh dua orang petugas keamanan wanita dengan membawa sebuah kardus kecil berisi barang-barang pribadinya. Penampilan wanita itu sudah tidak lagi angkuh dan glamor seperti tadi pagi, di mana riasannya luntur oleh air mata dan rambutnya berantakan. Dia menatap Hadi dengan pandangan nyalang penuh kebencian, seolah pria itulah penyebab tunggal dari kehancuran karier dan masa depannya yang suram. Bella berjalan menghampiri Hadi, bukan untuk memberikan pelukan penghiburan, melainkan untuk melampiaskan kemarahannya yang meledak-ledak di tengah keramaian pejalan kaki yang mulai menonton drama jalanan itu. Dia berteriak memaki Hadi sebagai penipu dan pecundang yang telah menjebaknya dalam skema penggelapan uang yang kini membuatnya terancam hukuman penjara. Hadi yang sedang dalam kondisi mental terguncang tidak terima disalahkan begitu saja dan membalas teriakan Bella dengan mengungkit segala kemewahan yang telah dia berikan selama ini. Dia mengingatkan Bella tentang tas-tas mahal, perhiasan berlian dan liburan ke luar negeri yang dinikmati wanita itu dari uang hasil kejahatan mereka bersama. Pertengkaran mereka di pinggir jalan menjadi tontonan memalukan bagi para mantan karyawan yang kebetulan keluar untuk makan siang dan melihat mantan bos mereka saling mencabik seperti anjing liar berebut tulang. Bella akhirnya meludahi aspal di dekat sepatu Hadi dan berkata bahwa dia menyesal pernah mengenal pria yang tidak memiliki apa-apa selain utang dan kebohongan. Wanita itu menghentikan sebuah bajaj yang lewat dan pergi meninggalkan Hadi sendirian dalam kehinaan yang sempurna tanpa menoleh lagi ke belakang sedikit pun. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang nyata bagi Hadi yang harus menghadapi kenyataan hidup tanpa privilege yang selama ini dia anggap sebagai hak alaminya.
Semua aset pribadinya termasuk apartemen mewah yang dia beli atas nama Bella dan mobil-mobil sport koleksinya disita oleh tim likuidasi untuk mengganti kerugian negara. Dia terusir dari rumah mewahnya dan terpaksa menyewa sebuah kamar sempit dan pengap di daerah pinggiran kota yang bising dan kumuh. Suara tikus yang berlarian di plafon dan bau selokan yang menyengat menjadi teman barunya setiap malam menggantikan alunan musik klasik dan aroma-aroma terapi lavender. Setiap kali dia mencoba menghubungi teman-teman bisnis atau pejabat yang dulu dekat dengannya, nomornya selalu diblokir atau panggilannya diabaikan begitu saja karena tidak ada yang mau terseret dalam lumpur masalahnya. Sementara itu, di Menara Gading, grup antara Ariana sibuk melakukan bersih-bersih besar-besaran untuk menghilangkan segala jejak racun yang ditinggalkan oleh rezim suaminya. Dia memecat semua kroni Hadi yang terbukti tidak kompeten dan mengangkat kembali para profesional senior yang dulu tersingkir karena integritas mereka. Suasana kantor berubah drastis menjadi lebih transparan dan produktif di mana setiap karyawan merasa dihargai berdasarkan kinerja bukan kedekatan pribadi. Ariana bekerja hampir 18 jam sehari dalam minggu-minggu pertama pasca pengambilalihan kekuasaan untuk memastikan transisi berjalan mulus dan kepercayaan investor pulih kembali. Dia membuktikan kepada dunia bahwa dia bukan sekadar pewaris yang beruntung, tetapi seorang pemimpin visioner yang memiliki tangan besi, terbungkus sarung tangan beludru. Raka yang kini diangkat menjadi direktur hukum membawa kabar gembira bahwa gugatan perdata terhadap Hadi dan Bella telah dimenangkan secara mutlak di pengadilan tingkat pertama. Hakim memutuskan bahwa mereka berdua bersalah melakukan tindak pidana korupsi korporasi dan wajib mengembalikan seluruh dana yang diselewengkan ditambah denda yang sangat besar. Karena tidak mampu membayar, Bella akhirnya ditahan oleh pihak berwajib sementara proses pidananya berlanjut, dan dia harus merasakan dinginnya lantai penjara yang sesungguhnya. Berita penahanan Bella dan kebangkrutan Hadi menjadi berita utama di berbagai media nasional sebagai contoh kasus penegakan hukum yang tegas dalam dunia korporasi. Ariana membaca berita itu di tabletnya sambil menyeruput kopi pagi dengan perasaan lega karena keadilan akhirnya ditegakkan tanpa pandang bulu. Beberapa bulan kemudian saat Ariana sedang meninjau proyek pembangunan panti asuhan yang didanai oleh yayasan keluarganya, dia melihat sosok yang tidak asing berdiri di balik gerbang besi. Itu adalah Hadi, namun penampilannya sangat jauh berbeda dari pria gagah yang dulu menikahinya di altar katedral 5 tahun lalu. Pria itu tampak kurus kering dengan pakaian yang lusuh dan rambut yang sudah mulai memutih serta wajah yang dipenuhi guratan penyesalan yang mendalam. Dia berdiri di sana menunggu Ariana keluar dengan harapan bisa memohon belas kasihan atau setidaknya mendapatkan sedikit uang untuk menyambung hidup. Ketika mobil Ariana perlahan keluar dari gerbang, Hadi mencoba mendekat namun segera dihalangi oleh pengawal pribadi Ariana yang sigap. Ariana meminta sopirnya untuk menghentikan mobil sejenak dan menurunkan kaca jendela setengah jalan untuk menatap wajah mantan suaminya itu untuk yang terakhir kalinya. Hadi dengan mata berkaca-kaca mulai meracau meminta maaf dan berjanji akan berubah jika Ariana mau memberinya kesempatan kedua sekecil apapun itu. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai Ariana dan baru menyadari betapa berharganya istrinya setelah dia kehilangan segalanya dalam hidupnya yang hampa. Kata-kata manis yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Ariana kini terdengar kosong dan hambar seperti makanan basi yang sudah tidak layak konsumsi. Ariana menatapnya tanpa emosi kebencian maupun cinta, hanya tatapan datar seorang asing yang melihat pengemis di jalanan. Dengan suara yang tenang namun tegas Ariana berkata bahwa cinta tidak menyakiti dan cinta tidak mengkhianati kepercayaan dengan cara yang begitu hina seperti yang dilakukan Hadi. Dia mengingatkan Hadi bahwa kesempatan itu sudah diberikan berkali-kali dalam bentuk kesabaran dan diamnya Ariana selama berbulan-bulan, namun Hadi memilih untuk menginjak-injaknya. Ariana mengatakan bahwa penderitaan yang dialami Hadi saat ini bukanlah hukuman darinya melainkan konsekuensi logis dari pilihan-pilihan buruk yang dibuat Hadi sendiri. Dia menegaskan bahwa tidak ada lagi tempat bagi Hadi dalam hidupnya maupun dalam sejarah keluarga Prawira yang terhormat. Ariana kemudian menutup kaca jendela mobilnya, perlahan memutuskan kontak mata dan memerintahkan sopirnya untuk melaju meninggalkan masa lalu yang kelam itu di belakang punggungnya. Melihat mobil hitam itu menjauh dan menghilang di tikungan jalan, Hadi jatuh terduduk di atas tanah yang berdebu dengan air mata yang akhirnya tumpah membasahi pipinya yang kotor.
Dia menyadari bahwa pintu gerbang menuju kehidupan lamanya yang nyaman telah tertutup rapat selamanya dan kuncinya telah dibuang ke lautan yang dalam. Dia menangis bukan karena kehilangan cinta Ariana, tetapi karena dia menangisi nasibnya sendiri yang kini sebatang kara dan tidak punya masa depan. Penyesalan memang selalu datang terlambat dan rasa sakit akibat kejatuhan dari puncak kekuasaan terasa jauh lebih menyakitkan daripada tidak pernah mendaki sama sekali. Hadi harus menerima kenyataan bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam bayang-bayang kegagalan menjadi peringatan hidup bagi orang lain tentang bahaya keserakahan dan arogansi. Kembali di kediaman pribadinya yang kini terasa jauh lebih damai dan hangat tanpa kehadiran energi negatif suaminya, Ariana masuk ke dalam kamar tidurnya. Dia membuka lemari pakaiannya dan mengeluarkan tas tangan bekas pemberian Hadi yang selama ini dia simpan sebagai trofi kemenangannya. Dia memandangi tas itu, sejenak mengingat betapa benda mati itu telah menjadi katalisator yang mengubah hidupnya secara drastis dari seorang istri penurut menjadi wanita berdaya. Tas itu dulunya adalah simbol penghinaan yang menyakitkan, namun kini maknanya telah berubah menjadi simbol pembebasan dan kebangkitan dirinya. Ariana tersenyum tipis menyadari bahwa dia tidak perlu lagi menyimpan benda itu untuk membuktikan apapun kepada dirinya sendiri, karena dia sudah tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Ariana memanggil asisten rumah tangganya dan memberikan tas itu untuk disumbangkan ke acara lelang amal yang hasilnya akan digunakan untuk membantu wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Dia merasa itu adalah cara terbaik untuk menutup babak ini dengan mengubah sesuatu yang negatif menjadi kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Dengan menyingkirkan tas itu dari rumahnya, Ariana juga membersihkan sisa-sisa kenangan buruk yang mungkin masih menempel di sudut-sudut hatinya. Dia merasa ringan dan bebas seolah sayap yang selama ini terikat kini telah terbentang lebar siap untuk terbang lebih tinggi lagi menembus awan. Rumah besar itu tidak lagi terasa sepi, melainkan penuh dengan potensi dan harapan baru yang akan dia tulis sendiri ceritanya mulai hari ini. Malam itu Ariana duduk di balkon kamarnya menikmati pemandangan langit Jakarta yang bertabur bintang, sambil menyesap teh herbal yang menenangkan sarafnya. Dia merenungkan perjalanan panjang yang telah dia tempuh mulai dari rasa sakit hati yang menyayat hingga strategi dingin yang dia jalankan dengan presisi. Dia belajar bahwa dalam hidup seorang wanita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan dan harga dirinya pada orang lain, apalagi pada seorang pria yang tidak tahu cara menghargai. Dia menyadari bahwa kekuatan terbesar seorang wanita bukan terletak pada kemampuannya untuk bertahan dalam penderitaan, tetapi pada keberaniannya untuk berkata tidak dan melawan ketidakadilan. Ariana berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkannya lagi di masa depan, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Ponselnya berdering pelan menandakan ada panggilan masuk dari Raka yang mungkin ingin membicarakan jadwal pertemuan dengan investor asing besok pagi. Ariana mengangkat telepon itu dengan suara yang ceria dan penuh semangat mendiskusikan rencana ekspansi perusahaan ke pasar Eropa yang sudah lama dia impikan. Percakapan mereka mengalir lancar penuh dengan ide-ide brilian dan strategi inovatif yang menunjukkan betapa tajamnya insting bisnis Ariana yang sebenarnya. Dia bukan lagi bayang-bayang suaminya atau putri ayahnya semata, tetapi dia adalah Ariana Prawira, sosok yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dunia bisnis kini melihatnya dengan rasa segan dan hormat, mengakui bahwa ada singa betina baru yang menguasai hutan beton ibu kota. Di sudut lain kota Jakarta, di dalam sel tahanan yang dingin dan lembab, Bella duduk merenung menatap jeruji besi yang membatasi kebebasannya. Dia teringat pada kalung zamrud dan tas-tas mewah yang dulu dia banggakan yang kini telah disita dan mungkin sudah dilelang murah oleh negara. Dia menyadari betapa bodohnya dia, karena telah mempertaruhkan segalanya demi kilau semu yang ditawarkan oleh pria yang ternyata tidak memiliki fondasi yang kuat. Keserakahan telah membutakan matanya dan membuatnya lupa bahwa segala sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak halal tidak akan pernah membawa berkah. Penjara ini mungkin akan menjadi rumahnya untuk beberapa tahun ke depan, memberinya banyak waktu untuk merenungi setiap kesalahan langkah yang telah dia ambil dalam hidupnya. Cerita tentang Ariana menyebar dari mulut ke mulut menjadi inspirasi bagi banyak wanita lain yang terjebak dalam situasi serupa namun takut untuk mengambil tindakan. Kisahnya mengajarkan bahwa diam bukan berarti lemah dan mengalah bukan berarti kalah.
asalkan kita memiliki strategi dan keberanian untuk bangkit. Ariana telah mengubah narasi korban menjadi pemenang, membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan tetapi dengan kesuksesan yang gemilang. Dia telah menunjukkan bahwa ketika seorang wanita dihina dengan barang bekas, dia bisa membalasnya dengan membuang orang bekas itu dari hidupnya dan menjadi berlian yang bersinar terang. Kini grup Antara berkembang pesat di bawah kepemimpinan Ariana, mencatatkan keuntungan tertinggi dalam sejarah perusahaan dan memperluas jangkauannya ke berbagai sektor strategis. Ariana sering diundang menjadi pembicara dalam seminar kepemimpinan wanita di mana dia membagikan pengalamannya tentang manajemen krisis dan integritas bisnis. Dia tidak pernah menyebut nama Hadi atau Bella dalam setiap pidatonya karena bagi dia, mereka hanyalah catatan kaki kecil yang tidak relevan dalam biografi kesuksesannya. Ariana telah memaafkan masa lalunya bukan untuk orang lain, tetapi untuk kedamaian jiwanya sendiri agar dia bisa melangkah maju tanpa beban dendam. Suatu sore yang cerah, Ariana berdiri di puncak gedung kantornya memandang ke bawah ke arah hiruk-pikuk kota yang tidak pernah tidur. Angin sore mempermainkan rambutnya yang kini dipotong pendek sebahu, memberikan kesan segar dan dinamis pada penampilannya yang semakin awet muda. Dia tersenyum melihat pantulan dirinya di kaca jendela, melihat seorang wanita yang utuh, kuat dan bahagia dengan pencapaiannya sendiri. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi keraguan, hanya ada keyakinan yang teguh akan masa depan yang cerah menanti di depan mata. Dia telah memenangkan pertempuran ini, dan dia siap untuk menaklukkan dunia dengan caranya sendiri yang elegan dan bermartabat. Kisah Ariana dan Hadi berakhir di sini, namun warisan dari keberanian Ariana akan terus hidup dalam setiap keputusan yang dia buat untuk kebaikan banyak orang. Dia telah membuktikan bahwa keadilan mungkin datang terlambat dan berliku, tetapi dia akan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang sabar dan cerdas dalam berjuang. Tas bekas itu hanyalah sebuah benda kecil pemicu, namun ledakan yang dihasilkannya telah membersihkan hidup Ariana dari segala kepalsuan yang selama ini membelenggunya. Dan di atas reruntuhan pernikahan yang gagal itu, Ariana membangun istana kehidupannya yang baru yang jauh lebih megah dan kokoh daripada sebelumnya. Dia adalah ratu di kerajaannya sendiri, dan tidak ada yang bisa mengambil mahkota itu darinya lagi.